Suara tajam angin bertiup terdengar, dan dalam beberapa tarikan napas, 7 sosok mendarat di platform pelatihan tempat Mu Feng, Ling Xuang dan He Si berada. Ketujuh sosok itu juga memandang Mu Feng dan 3 lainnya dengan menggoda. Mata Mu Feng juga melihat ketujuh orang yang tiba-tiba muncul. Dia melihat ketujuh orang ini semuanya mengenakan jubah berlengan perak. Di jubah berlengan, ada seekor bangau putih berdiri dengan satu kaki derek, ada sedikit rasa dingin di matanya. Orang-orang ini mengenakan pakaian seragam. Tidak seperti geng dan kekuatan lain yang berasal dari dinasti berbeda, mereka semua berasal dari dinasti yang sama, dinasti Binghe. Di depan ketujuh orang itu, berdiri seorang pria muda, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan ekspresi arogan, dan aura yang sangat kuat memancar darinya. Meskipun aura ini agak lebih buruk daripada aura Jidi dan yang lainnya 4, tapi itu juga telah mencapai puncak Xiao Cheng di puncak kondisi trance. Saudaramu, berhati-hatilah. 2 orang di dinasti Bangau Es telah mencapai segel King Chang tingkat ke-10 lebih cepat dari jadwal. Orang ini adalah Yan Xiao, orang ketiga di dinasti Bangau Es. Di kepala dan berbisik. Haha, kamu tidak dapat menemukan apapun setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha keras untuk sampai ke sini. Mu Feng, aku tidak menyangka kamu berani muncul di sini secara terbuka. Jika kamu menyerahkan susu surgawi 5 elemen dan ini platform pelatihan, aku bisa membiarkanmu hidup. Yan Xiao melirik Mu Feng dan berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak pergi ke lembah binatang hari itu, tetapi dia juga mendengar bahwa Mu Feng telah merebut 5 elemen payudara surgawi, dan dia dipukul olehnya hari ini, dan keserakahannya tiba-tiba muncul. Namun, Yan Xiao juga memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tidak hanya budidayanya sendiri yang mencapai puncak Xiao Cheng di puncak alam trance, tetapi di belakangnya ada 2 prajurit Xiao Cheng di puncak alam trance dan 4 prajurit Zhok Chen di pertengahan alam trance, tingkat alam trance. Di pihak Mu Feng, hanya He Si yang berada di puncak kondisi trance, Ling Xuang baru berada pada tahap awal kondisi trance, dan Mu Feng baru setengah jalan menuju kondisi trance. Yan Xiao percaya bahwa kekuatan timnya pasti bisa mengalahkan Mu Feng dan yang lainnya. Dia juga tidak dapat memahami bahwa dengan kekuatan Mu Feng dan 3 orang lainnya, mereka mampu merebut 5 elemen payudara surgawi dari Jidi, Wu Kunlun, Xiang Yaoyang dan Gao Yi. Mu Feng sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi gelap. Meskipun lawannya kuat, dia dan bahkan Jidi bisa bertarung sekarang. Yan Xiao ingin mengintimidasi Mu Feng untuk menyerahkan susu surgawi 5 elemen dan menyerahkan platform pelatihan A miliknya. Bukan, itu hanya mimpi orang idiot. Minggirlah sebelum aku marah, jika tidak kamu akan menyesalinya, kata Mu Feng dingin. Sepertinya apa yang terjadi hari ini sulit untuk diselesaikan, jadi Mu Feng sama sekali tidak sopan. Haha, aku dengar kamu sombong dan sombong sebelumnya, tapi ternyata begitu saat aku melihatmu hari ini. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu membuat kami menyesal. Yan Xiao berkata sambil tersenyum. 6 orang di belakangnya juga tertawa. Saya mendengar bahwa Anda memiliki beberapa trik, tetapi tidak ada gunanya di depan saya. Jika Anda tidak menyerahkan susu surgawi 5 elemen, hari ini akan menjadi akhir penilaian untuk Anda dan kedua teman Anda. Begitu dia selesai berbicara, rasa dingin keluar dari tubuh Yan Xiao. Bergerak menuju Mu Feng dan 3 orang lainnya, Yan Xiao telah mendengar beberapa rumor tentang Mu Feng. Tapi dia menduga bahwa Mu Feng pasti hanya mengetahui beberapa cara yang tidak benar. Hal itu tidak membuatnya takut. Saya ingin bertanya kepada seseorang yang berada di puncak alam trance, apakah dia akan takut pada pejuang yang baru setengah langkah menuju trance. Terlebih lagi, di belakangnya, ada 6 orang kuat di alam trance. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Mu Feng memiliki sarana untuk mencapai langit, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Mu Feng mengepalkan tangannya, wajahnya menjadi gelap sedikit demi sedikit, dan rasa dingin berangsur-angsur muncul dari matanya. Ling Xuang dan He Si juga dalam keadaan siaga penuh, siap mengambil tindakan kapan saja. Nak, sepertinya kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Yan Xiao memandang Mu Feng dan 3 lainnya dan berkata dengan dingin. Cepat keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Mu Feng berkilat dingin dan dia berkata perlahan. Wajah Yan Xiao langsung berubah warna menjadi merah nangui, dan jejak kemarahan yang ganas muncul dari wajahnya. Nak, kamu mencari kematian. Seseorang, tolong basmi anak ini. Ya, setelah mendengar perintah Yan Xiao, 6 orang di belakangnya tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Mu Feng dan 3 lainnya. Kalian mundur. Mu Feng memberi isyarat kepada Ling Xuang dan He Si untuk mundur. Dia membalik telapak tangannya dan pedang Xuanling muncul di telapak tangannya. Dia menyapukannya secara horizontal dan menyerang dengan sambaran cahaya pedang hitam, menghantam mereka berenam dengan keras. Bang bang bang. Cahaya pedang hitam menghantam 6 sosok yang melonjak, dan suara ledakan terdengar.
Wajah kedua prajurit muda di puncak alam trans tiba-tiba menjadi pucat, dan mereka mundur karena malu. 4 prajurit Dzogchen lainnya di tahap tengah alam trans menyemburkan seteguk darah dan terbang mundur, mendarat di luar platform pelatihan. Sinar energi dalam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari danau, melukai 4 orang secara serius. Keempat orang itu berubah menjadi 4 aliran cahaya cian dan menghilang. Wah, kamu! Yan Xiao memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan pedangnya cukup untuk mengusir 6 anak buahnya dan melukai 4 dari mereka secara serius. Kamu menginginkan susu surgawi 5 elemen di tanganku, tetapi kamu tidak cukup memenuhi syarat, kata Mu Feng ringan, dan niat yang kuat menyebar, membuat 2 tuan muda di bawah Yan Xiao yang berada di puncak alam trans merasa takut di dalam hati mereka. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencoba. Kalian berdua, tangkap mereka berdua. Yan Xiao sangat marah dan berkata dengan dingin. Ketika 2 tuan muda di puncak alam trans mendengar ini, mereka juga menghela nafas lega dan bergegas menuju He Si dan Ling Xuang yang berdiri di samping. Saudaramu, konsentrasi saja untuk menangani Yan Xiao. Kita akan menangani 2 orang ini. Melihat Mu Feng ingin datang membantu, He Si berkata dengan cepat. 2 tuan muda di puncak alam trans telah dilukai oleh Mu Feng. Dengan bantuan Ling Xuang, He Si yakin bisa menghadapi mereka. Mu Feng mengangguk dan menyerahkan keduanya kepada He Si dengan percaya diri. Bagaimanapun, di dunia penilaian King Chang, kamu tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Selain itu, selama periode ini, kekuatan He Si dan Ling Xuang juga meningkat perbaikan besar. Mu Feng memandang Yan Xiao, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, dan berkata, selanjutnya giliranmu. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Yan Xiao berteriak dingin, dan gelombang energi yang dalam yang agung tiba-tiba menyapu tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi tangan besar energi yang dalam dan menamparkan Mu Feng dengan keras. Mendengus. Melihat tangan besar misterius yang dengan cepat membesar di matanya, Mu Feng hanya mendengus dingin, dan dengan pukulan horizontal pedang Xuanling, dia memukul tangan besar misterius itu dengan keras. Bang! Retakan segera muncul di permukaan tangan misterius itu, dan akhirnya meledak seluruhnya. Kecepatan Mu Feng tidak melambat, dan dengan jentikan tubuhnya, 9 bayangan muncul, dan Mu Feng muncul di depan Yan Xiao seperti hantu, menebas ke arah Yan Xiao dengan sudut yang rumit. Yan Xiao juga mengesampingkan godaan awalnya saat ini. Dia tidak tahu kapan pedang emas muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya untuk melawan pedang Xuanling yang kejam. Dentang-dentang-dentang, suara garing emas dan besi terdengar, percikan api beterbangan, dan pedang beterbangan. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama beberapa ronde, dan gelombang energi yang dalam yang dahsyat terus meletus dari sekitar mereka berdua. Begitu mereka bertemu, Yan Xiao tahu bahwa dia telah meremehkan pemuda berkulit hitam yang sudah setengah gila ini, tidak peduli dalam hal kekuatan yang dalam atau tirani, lawannya tidak lebih lemah darinya, dan pedang raksasa hitam itu tampak memiliki tingkat yang lebih tinggi darinya. Pedang emas 1 tingkat lebih tinggi dari itu. Teknik tubuh emas Xuanling di tubuh Mu Feng juga diaktifkan secara ekstrim. Saat cahaya keemasan bersinar, kekuatan yang sangat menakutkan melonjak, seolah-olah bergabung dengan pedang Xuanling, dan menebas ke arah Yan Xiao. Yan Xiao memandang Mu Feng, yang bergegas ke arahnya, dan merasakan bahaya yang kuat dari pedang kejam itu. Pedang emas itu juga dibungkus dengan Xuanli, dan menebas Xuanling dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Dentang, suara emas dan besi yang memekakkan telinga keluar, dan wajah Yan Xiao tiba-tiba menjadi pucat, dan dia merasakan kekuatan mengerikan datang melalui pisau emas, menyebabkan darah dan energi di tubuhnya melonjak. Tapi sebelum Yan Xiao bisa mundur, mata Mu Feng menjadi dingin, dan pedang Xuanling menebas ke arah Yan Xiao dengan kekuatan yang kejam. Berjalan, melihat Mu Feng, yang memiliki ekspresi garang di wajahnya, dan melihat 2 bawahan yang dipaksa panik oleh He Si dan Ling Xuang, Yan Xiao merasakan rasa kesal di hatinya, dan berteriak dengan keras, sosoknya juga menghadap ke arahnya. Tidak perlu mengejar. Melihat ketiga orang yang melarikan diri, Mu Feng juga menghentikan Ling Xuang dan He Si yang hendak mengejar mereka. Jika kita membiarkan mereka pergi, aku khawatir keberadaan kita akan terungkap. Ling Xuang juga mengangguk dan memandang Mu Feng dengan bingung. Penting untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Selama kamu menjadi lebih kuat, bagaimana jika mereka mendatangimu? Kata Mu Feng dengan tenang. Oke, ayo aktifkan formasi dan mulai berlatih. Sesuai waktu penilaian, kita bisa berlatih di sini selama setengah bulan sebelum bergegas ke area pusat. He Si dan Ling Xuang juga mengangguk. Mu Feng menemukan panel kontrol di platform pelatihan dan mengaktifkan formasi di platform pelatihan. Sinar cahaya putih muncul, membentuk kabut putih yang menyelimuti platform pelatihan. Di platform pelatihan, ada juga beberapa kompartemen kecil yang dipisahkan oleh kabut tipis putih. Setiap kompartemen dapat menampung 1 orang untuk berlatih.
Ling Xuang Er dan He Si masing-masing memasuki kompartemen kecil dan mulai duduk bersila. Di puncak gunung yang berjarak ribuan kaki dari Danau Xuan, Yan Xiao melihat ke platform pelatihan tempat Mu Feng dan yang lainnya berada, dengan ekspresi kemarahan di wajahnya. Saudara Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Nana, seorang seniman bela diri muda di puncak alam trans. Jika kamu tidak membalaskan dendamku, aku bersumpah kamu tidak akan menjadi manusia. Jika kamu menemukan seseorang untuk menyebarkan berita tentang Mu Feng di sini, aku tidak percaya Ji Di, Wu Kunlun dan yang lainnya tidak akan datang, untuk mengganggunya. Wajah Yan Xiao berubah dan dia meraung. Mu Feng, ketika kamu keluar, kamu akan tahu bahwa menyinggung dinasti Binghe kita tidak akan berakhir dengan baik. Mu Feng duduk bersila di platform pelatihan, dan sambil berpikir, api hati yang memakan muncul di telapak tangannya. Api hitam melonjak, dan suhu tinggi yang mengerikan memancar dengan tenang nyala api. Suhu tinggi ini akan stabil. Itu akan membuatnya sengsara. Ketika Mu Feng memasuki alam penilaian King Chang, dia sudah lama ingin mencari tempat dengan energi yang sangat dalam sehingga api hati yang memakan dapat menyerap energi yang dalam dan berevolusi dan kekuatan magis. Ancaman dari para pejuang alam tidaklah besar. Saat ini, platform pelatihan ini kaya akan energi yang dalam dan dilindungi oleh kabut cahaya putih. Platform ini sangat aman dan sempurna untuk mengembangkan api hati yang memakan. Setelah api hati yang memakan dipanggil oleh Mu Feng, dia merasa seolah-olah dia bisa merasakan energi mendalam yang kaya antara langit dan bumi. Semacam kekuatan melahap dipancarkan, dan energi misterius di sekitarnya sepertinya ditarik dan bergegas ke arahnya. Melihat ini, Mu Feng tersenyum tipis, dan dengan jentikan jarinya, dia meletakkan api hati yang memakan di samping kehampaan dan membiarkannya menelan energi yang dalam. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang bisa dilakukan oleh api hati yang memakan menyerap energi yang dalam. Sejauh mana ia berevolusi? Mu Feng duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasi. Yanyang Bajue juga mulai beroperasi di tubuhnya. Energi misterius mengalir ke platform pelatihan melalui kabut cahaya putih, dan kemudian masuk di bawah bimbingan Yanyang Bajue, secara bertahap melonjak menuju tubuh Mu Feng. Saat Yanyang Bajue mempercepat operasinya, energi dalam yang kaya yang memenuhi sekeliling berubah menjadi ular putih kecil, mengalir ke tubuh Mu Feng terus-menerus, dan kemudian melewati meridian yang mengalir melalui Yanyang Bajue Baksuan, dan akhirnya dituangkan ke dalam suguk-guk di dantian. Kekuatan Mu Feng telah mencapai titik trans setengah langkah ketika dia memahami arti sebenarnya dari seni bela diri di depan tablet batu hitam. Ditambah dengan pelatihan selama periode ini, budidayanya juga telah mencapai puncak trans setengah langkah, dan dia bisa mencapai kondisi trans kapan saja. Platform pelatihan ini memberi Mu Feng tempat terbaik untuk menerobos, dan dia mempercayainya. Jika dia bisa menerobos kondisi trans, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Ji Di. Namun, sebelum memasuki alam dewa, Mu Feng masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan. Sejumlah besar energi misterius mengalir ke tubuh Mu Feng dengan gila-gilaan, menyebabkan meridian dipenuhi dengan energi misterius yang melonjak. Di bawah bimbingan pikiran Mu Feng, energi misterius ini juga sampai ke meridian asing. Meridian ke-19 Yanyang Bajue. Selama meridian ini terbuka, hegemoni Yanyang Mu Feng dapat dianggap lengkap, dan energi dalam di tubuhnya dapat sepenuhnya diubah menjadi hegemoni Yanyang. Dalam hal ini, Mu Feng akan lebih percaya diri dalam mencapai alam ilahi. Namun, kesulitan membuka meridian terakhir setara dengan total 18 meridian sebelumnya. Jadi tidak ada cara khusus. Sulit juga untuk melewatinya. Kini danau misterius ini memiliki energi misterius yang tiada habisnya. Akan sempurna untuk menyerang meridian ke-19, jadi Mu Feng pertama-tama menetapkan targetnya untuk menyerang meridian terakhir Yanyang Bajue. Meskipun Yanyang Bajue hanyalah keterampilan tingkat Suan tingkat menengah, bagaimana bisa kalah dengan keterampilan yang diciptakan oleh King Feng Tianzun. Yanyang Baksuan yang dibudidayakan sangat ganas dan mendominasi, dan kualitasnya beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih tinggi daripada orang biasa. Inilah alasan mendasar mengapa Mu Feng mampu melompati tantangan. Jika dia bisa membuka meridian terakhir Yanyang Bajue dan mengubah semua energi dalam tubuhnya menjadi Yanyang Baksuan, Mu Feng percaya bahwa kekuatan tempurnya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mu Feng tahu bahwa ada dua teknik lain di balik Yanyang Bajue, yang merupakan versi upgrade dari Yanyang Bajue. Bagian kedua setara dengan latihan tingkat menengah tingkat bumi, dan bagian ketiga setara dengan latihan tingkat menengah surga. Hanya saja Mu Feng hanya mengetahui nama kedua teknik ini, tetapi dia tidak tahu di mana menemukannya, dan keduanya merupakan keterampilan tingkat bumi dan tingkat surga. Menempatkannya di benua Sengsuan pasti akan menimbulkan pembantaian berdarah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkannya. Saat Mu Feng sedang berlatih, di dua bilik lainnya, Ling Xuang Er dan He Si juga memasuki kondisi kultivasi.
Di luar tubuh mereka berdua, ada juga energi dalam yang kuat mengalir ke tubuh mereka. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan waktu berlalu. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. 3 orang di platform pelatihan masih fokus untuk berlatih, tetapi Danau Xuan di luar platform pelatihan penuh dengan orang dan luar biasa hidup. Platform pelatihan di Xuanhu telah ditempati oleh orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat, dan ada banyak orang yang berdiri di samping Xuanhu, memandang orang-orang di platform pelatihan dengan iri. Karena energi misterius di Danau Misterius terlalu kaya, dan terdapat banyak badan energi misterius yang mengganggunya, sulit bagi orang biasa untuk menyerapnya secara langsung. Jumlah platform pelatihan terbatas, sehingga kebanyakan orang hanya dapat mengumpulkan sejumlah energi misterius. Tanda energi misterius dalam tubuh untuk budidaya diri sendiri. Namun, cara ini jelas tidak secepat berlatih di platform pelatihan. Di sudut tepi Danau Xuan, lebih dari 100 sosok berdiri dengan tenang, memandang tepat ke platform pelatihan tempat Mu Feng, Ling Xuang-er dan Hesi duduk. Di antara sosok-sosok ini, ada beberapa wajah yang dikenal Mu Feng. Chen Baoqing, Yao Nongfei, dan Zhong Zhaosheng ada di antara mereka, dan 3 orang yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah Ji Di, Xiong Yue, dan Bai San. Apa anak itu benar-benar ada di dalam? Kata Ji Di ringan. Bai San di samping mengangguk dan berkata itu memang ada di dalam. Saya bertarung melawan Yan Xiao dari dinasti Binghe beberapa hari yang lalu. Anak ini selalu sombong dan sombong. Dia sebenarnya berani tampil terang-terangan. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur kali ini. Kata Xiong Yue galak dengan wajah bergidik dan ekspresi garang di wajahnya. Jangan meremehkannya. Anak itu berbeda sekarang. Bahkan Yan Xiao pun ditakuti olehnya. Apakah menurutmu dia masih mudah untuk dihadapi? Ji Di memasang ekspresi serius di wajahnya saat mengingat hari itu pertempuran. Mu Feng sudah gunakan kecepatan yang sangat cepat untuk mengurangi jarak antara Anda dan dia. Saudara Ji, sekuat apapun anak itu, dia tidak bisa menjadi lawanmu. Apalagi yang bisa dia lakukan selain memegang kuali penyu di tangannya. Kecuali dia menyusut di dalamnya selama sisa hidupnya, jika tidak. Bai San tertawa aneh, dan ekspresi kebencian di wajahnya juga sangat kuat. Bai San tidak mendapatkan banyak keuntungan dengan memasuki dunia penilaian King Chang kali ini. Melihat Ji Di, yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan dirinya, meninggalkannya jauh di belakang, dia merasa sangat tidak nyaman, jadi dia semakin iri pada Mu Feng dan Ling Xuang-er, sangat benci. Namun, Mu Feng, yang tenggelam dalam kondisi kultivasi, tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar platform pelatihan, dan masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang penyumbatan di meridian terakhir. Bang bang bang. Energi mendalam yang sangat kuat dan terus-menerus menghantam penyumbatan di meridian terakhir, membuat suara deburan ombak di pantai juga sedikit bergetar karena rasa sakit yang parah akibat dampak ini. Mu Feng telah mencoba meridian terakhir berkali-kali sebelumnya, tetapi dalam menghadapi rintangan yang sangat kuat, Mu Feng akhirnya memilih untuk menyerah. Tanpa bantuan kekuatan luar, mustahil untuk membuka meridian terakhir hanya dengan mengandalkan energi yang dalam di dalam tubuh. Bahkan meridian ke-18 Yan yang Bajue dibuka oleh Mu Feng dengan mengandalkan energi dalam pil kembalinya 9 matahari. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membuka meridian ke-19 ini. Namun dalam platform budidaya, meskipun tidak ada yang istimewa dari energi yang dalam antara langit dan bumi, namun tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya, sehingga tidak perlu khawatir akan habisnya energi yang dalam. Setiap kali Mu Feng menyerang meridian terakhir, energi Xuanli tidak dapat mengimbangi waktu, yang juga merupakan alasan penting kegagalan serangan tersebut. Setelah 3 hari terkena dampak terus-menerus, penyumbatan padat di meridian terakhir akhirnya sedikit mengendur. Perubahan ini juga diperhatikan oleh Mu Feng, dan dia tiba-tiba menjadi gembira. Ibarat sebuah rumah, jika pondasinya kendor, tidak butuh waktu lama hingga rumah tersebut roboh, begitu pula dengan membuka sumbatan pada meridian dari Yan Yang Bajue. Mu Feng memusatkan pikirannya, dan teknik hegemoni Yan Yang juga beroperasi secara ekstrim. Aliran energi dalam yang kuat, dengan dampak yang besar, menyerang denyut meridian terakhir dari waktu ke waktu. Bang bang bang, energi dalam yang kuat menghantam penyumbatan di meridian lagi dan lagi. Jika normal, energi dalam di tubuh Mu Feng pasti sudah lama habis. Tapi sekarang dengan dukungan Danau Xuan, Mu Feng sekarang memiliki energi dalam yang hampir tidak ada habisnya di tubuhnya, dan meridian ini diperkuat sepenuhnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa melewatimu kali ini. Mu Feng berkata dengan keras di dalam hatinya. Yan Yang Baksuan yang galak dan mendominasi meraung di meridian, dan energi hitam yang kuat menghantam meridian di atas halangan. Bahkan Mu Feng yang tangguh tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh benturan yang begitu keras. Wajah kurusnya menjadi sedikit bengkok dan ganas, dan tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia masih dipaksa untuk menekannya oleh Mu Feng. Tidak ada kekuatan yang muncul begitu saja. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan terhormat,
Anda harus menanggung rasa sakit dan kesulitan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mu Feng mengetahui kebenaran ini dengan sangat baik. Tidak peduli seberapa besar kesulitannya dan seberapa dalam rasa sakitnya, dia akan tetap membuka meridian terakhir. Waktu berlalu dengan lambat, dan dampak terus-menerus ini berlangsung selama 3 hari berikutnya. Meskipun penyumbatan di meridian terakhir sangat kuat, namun tidak dapat lagi menahan dampaknya. Retak, klik, klik. Serangkaian suara klik terdengar pelan di tubuh Mu Feng, dan beberapa retakan kecil mulai muncul di permukaan yang tersumbat. Hancurkan untukku. Mu Feng berteriak di dalam hatinya, dan gelombang energi yang sangat kuat mengalir pergi, menghantam penyumbatan yang sudah penuh dengan retakan. Bang! Dengan suara keras, penyumbatan di meridian meledak, dan energi dalam yang kuat, seperti bukaan banjir, mengalir ke meridian terakhir seperti bambu yang patah. Meridian terakhir telah dibuka. Meridian terakhir telah dibuka. Setelah 6 hari berdebar terus-menerus, Mu Feng sudah sedikit mati rasa. Tiba-tiba, ada perasaan halus yang sangat aneh di tubuhnya, yang membuatnya tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Setelah beberapa tahun, Mu Feng akhirnya membuka 19 meridian Yan Yang Bajue. Pada saat ini, Yan Yang Bajue dapat dianggap sebagai kondisi kesempurnaan yang luar biasa. Pada saat ini, Yan Yang Baksuan yang berjalan di tubuh Mu Feng tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, dan aura yang memancar darinya menjadi lebih ganas dan mendominasi. Ini Yan Yang Baksuan yang asli. Energi mendalam yang mengalir ke dalam tubuh dari langit dan bumi melewati 19 meridian Yan Yang Bajue, dan dimurnikan menjadi Yan Yang Basuan yang ganas dan mendominasi, dan kemudian dituangkan ke dalam kristal Suan. Mu Feng jelas merasakan bahwa kecepatan pemurnian energi Suan Li telah meningkat beberapa kali lipat, dan kualitas Yan Yang Baksuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mu Feng merasakan perubahan yang mengguncang bumi di tubuhnya, dan ekstasi di hatinya tak terlukiskan. Namun, dia menahan ekstasi itu karena dia tahu ini hanyalah permulaan. Mu Feng membalik tangannya, mengeluarkan baskom kayu besar dari batu void, lalu mengisinya dengan air. Akhirnya, dia dengan hati-hati mengeluarkan botol giok berisi susu surgawi 5 elemen, dan dengan lembut mengikis setetes susu surgawi 5 elemen. Susu dengan sepotong batu giok. Keluarkan sedikit, lalu rendam potongan batu giok tersebut ke dalam air. Saat 5 elemen susu surgawi meleleh ke dalam air jernih di baskom kayu langsung berubah menjadi warna putih susu yang pekat, dan udara putih samar melayang keluar. Mu Feng menarik napas lembut, dan perasaan lega tiba-tiba merasuki kedalaman jiwanya, yang membuatnya sangat mengagumi. Harta langka langit dan bumi yang dipadatkan dari segala jenis energi langit dan bumi sungguh luar biasa. Agar berhasil menerobos kondisi trance, Mu Feng juga membuat persiapan penuh. Dengan bantuan susu surgawi 5 elemen, dia membuat terobosan ini. Mu Feng penuh percaya diri. Susu surgawi 5 elemen mengandung energi langit dan bumi. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan magis yang kuat tidak berani meminumnya secara langsung. Mu Feng hanya dapat menggunakan metode perendaman ini untuk mengencerkan susu surgawi 5 elemen dan menyerapnya secara perlahan. Mu Feng segera melepas pakaiannya. Terbuka, dia melangkah ke baskom kayu dan duduk bersila. Saat tubuhnya dibenamkan dalam air putih susu, Mu Feng tiba-tiba merasakan energi murni dan berlimpah mengalir ke tubuhnya, membuat Mu Feng merasa lega. Mu Feng duduk bersila di baskom kayu, membentuk mudra budidaya dengan tangannya, dan perlahan menutup matanya. Pikirannya memasuki kondisi kultivasi lagi, dan napasnya menjadi lambat dan kuat. Yan Yang Bajue sedang berlari, dan segera pusaran yang berputar perlahan terbentuk di baskom kayu, dan pusat pusaran ini tentu saja adalah Mu Feng yang berada di tengah baskom kayu. Tubuh Mu Feng sedikit gemetar, dan dia merasa seolah-olah ditarik oleh energi murni yang terkandung dalam 5 elemen susu surgawi. Mengalir di sepanjang pori-pori tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Meskipun energinya sangat murni, energinya agak terlalu besar, menyebabkan Mu Feng merasa bengkak dan sakit. Pikiran Mu Feng juga sepenuhnya tenggelam dalam tubuhnya, menjalankan teknik hegemoni Yan Yang dengan seluruh kekuatannya, sementara pikirannya selalu memperhatikan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Saat ini, tubuh Mu Feng sangat tidak stabil. Energinya menderu di meridian, membuat Mu Feng merasa sedikit di luar kendali. Kulit di sekujur tubuhnya, bahkan di wajahnya, membengkak, seolah ada ular energi yang bersembunyi di bawah kulitnya. Namun, dengan asupan energi dalam jumlah besar ini, aura yang luar biasa kuat secara bertahap menyebar dari tubuh Mu Feng dan menetap di dantian Mu Feng. Itu sudah mendidih. Retakan. Dengan pemasukan energi, retakan kecil tiba-tiba muncul di permukaan Suguk-guk, dan kemudian seperti reaksi berantai. Retakan muncul satu demi satu. Mu Feng tidak takut, dia juga tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memasuki kondisi trance. Ketika seorang pejuang berada di alam transformasi Qi, energinya yang dalam disimpan di pusaran misterius dantiannya,
tetapi ketika dia berada di alam formasi bentuk, energinya disimpan di kristal Suan. Oleh karena itu, ketika seorang pejuang maju ke alam trance, dia harus mematahkan belenggu kristal misterius dan menembus batas energi misterius yang dapat ditahan oleh pejuang tersebut. Retak, klik, klik. Saat energi di tubuh Mu Feng menjadi semakin kuat, semakin banyak retakan di permukaan Suan Jing, membuat suara ledakan kecil. Mu Feng juga diam-diam mengaktifkan teknik tubuh emas Suan Ling. Aliran cahaya keemasan terang terpancar dari bawah kulit Mu Feng, dan perasaan kekuatan yang sangat kuat mengalir keluar. Aktivasi teknik tubuh emas Suan Ling juga sangat meningkatkan daya tahan Mu Feng. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan meledak oleh energi besar di tubuhnya. Bang! Suan Jing akhirnya tidak dapat menahan energi besar di dalamnya dan meledak berkeping-keping. Namun, pusaran berputar berkecepatan tinggi segera muncul di dantian, menyerap energi yang menyebar di Suan Jing. Pada saat yang sama ketika pusaran itu dihasilkan, Mu Feng tiba-tiba menyadari bahwa energi jiwa mengalir ke pembuluh darah jiwa yang tak terlihat. Susu surgawi 5 elemen dipadatkan dari berbagai energi langit dan bumi, termasuk energi jiwa yang dapat menyehatkan jiwa. Namun, Mu Feng tidak menyangka bahwa tingkat budidaya master jiwanya akan menunjukkan tanda-tanda terobosan di bawah pengaruh energi jiwa susu surgawi 5 elemen. Hal ini membuat Mu Feng sedikit mengernyit. Dia juga sedikit ragu dengan terobosan ganda semacam ini. Lagi pula, dia sudah lama tidak dipromosikan menjadi master tempat jiwa tingkat tinggi dan trans setengah langkah, tapi sekarang dia telah melakukannya. Melakukan kedua terobosan tersebut, ia khawatir hal itu akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Fondasi yang tidak stabil akan berdampak besar pada seorang pejuang. Dalam kasus yang serius, hal itu akan mempengaruhi latihan prajurit di masa depan, menyebabkan budidaya menjadi mandek. Energi jiwa dituangkan ke dalam kristal jiwa di sepanjang pembuluh darah jiwa yang tak terlihat. Infus ini juga membawa semburan rasa sakit yang membakar jauh ke dalam jiwa gigi terkatup. Mu Feng merasakan energi jiwa yang kejam dan dengan cepat mulai menjalankan sutra kondensasi jiwa Gui Yuan di tubuhnya, dengan cepat menarik energi jiwa untuk beredar di sepanjang urat jiwa sutra kondensasi jiwa Gui Yuan. Selama pengoperasian, energi jiwa yang agung juga merajalela. Sangat sulit untuk mengendalikannya dengan sempurna dan membutuhkan kemampuan pengendalian jiwa yang kuat. Pada saat ini, pusaran kekuatan jiwa tampaknya muncul di kristal jiwa, dan aliran energi jiwa terus-menerus mengalir ke dalamnya. Tidak lama kemudian, itu juga meledak seperti Suan Jing. Bang! Kristal jiwa juga meledak, dan ada juga pusaran berputar berkecepatan tinggi, menyedot energi jiwa di kristal jiwa ke dalamnya. Dua pusaran berputar berkecepatan tinggi, masing-masing menarik energi dalam dan energi jiwa, meraung ke arah dantian Mu Feng, tetapi ada sedikit perubahan dalam rotasi berkecepatan tinggi ini. Mu Feng sedang duduk di tong kayu saat ini. Cairan putih susu di dalam tong berubah menjadi air jernih lagi, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya terus meningkat, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara Bai, mengapa anak ini Mu Feng tidak keluar? Apakah dia memperhatikan bahwa kita ada di sini dan terlalu takut untuk keluar? Di tepi Danau Suan, Xiong Yue melihat ke platform pelatihan tempat Mu Feng berada dan tanya Bai San di sampingnya. Bai San menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika anak ini tidak keluar, kami benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Lapisan kabut tipis di luar platform pelatihan memiliki pertahanan yang luar biasa. Bahkan yang terkuat di alam supernatural tidak dapat menembusnya. Justru karena itulah Jidi, Bai San, Xiong Yue dan lainnya menunggu di sini. Bagi Mu Feng, ketiga orang ini sangat membenci Mu Feng. Tiga orang kuat di puncak alam ilahi sebenarnya direnggut oleh seorang anak laki-laki dari alam formasi. Anggur jiwa biru dan susu surgawi 5 elemen dibawa pergi mata mereka sendiri. Ini membuat mereka sangat sedih. Ketika Jidi mendengar apa yang dikatakan Xiong Yue dan Bai San, wajahnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Kebenciannya pada Mu Feng jelas telah menembus jauh ke dalam tulangnya, dia akan membasmi Mu Feng. Di sudut lain Danau Suan, Gao Yi dan para lelaki serta kuda Gaobang juga berdiri di sana dengan tenang. Karena kompetisi susu surgawi 5 elemen, Jidi, Gao Yi dan lainnya tertunda, menyebabkan platform pelatihan di Danau Suan menjadi kosong. Karena terisi penuh dan dilindungi oleh kabut cahaya putih, mereka tidak dapat merebutnya dan hanya bisa berlatih di tepi Danau Suan. Bos, Jidi akan menyerang Mu Feng. Kudengar Wu Kunlun dan Xiang Yaoyang juga sedang berkendara menuju Danau Suan dengan pasukan mereka. Apakah kami ingin mengambil tindakan saat Anda melihatnya? Yi, kata. Setelah Gao Yi mendapat 2 tetes susu surgawi 5 elemen, dia mengencerkannya dan memberikan 1 porsi kepada masing-masing orang Gao Bang dan Ding Jiawei mendapat 2 porsi, meningkatkan. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Gao Yi menghela nafas pelan dan berkata, bukan karena dia tidak ingin membantu Mu Feng, tapi dia juga sedikit waspada saat menghadapi 3 orang kuat Jidi, Xiang Yaoyang dan Wu Kunlun.
Pada saat ini, terobosan Mu Feng juga mencapai titik kritis. Energi di platform budidaya sepertinya ditarik, dan melonjak menuju tubuh Mu Feng. Mengumpulkan, teriakan pelan datang dari lubuk hati Mu Feng, dan sidik jari di telapak tangannya berubah, dan dia mulai mengendalikan dua pusaran berputar berkecepatan tinggi untuk memadatkan energi. Namun, beberapa upaya pertama Mu Feng semuanya berakhir dengan kegagalan. Dengan kendalinya saat ini, sepertinya dia tidak bisa mengendalikan kedua pusaran air ini sama sekali. Apakah itu untuk menerobos ke keadaan trance atau untuk menerobos ke master pembentuk jiwa, itu adalah hal yang sangat sulit. Yang lain mencoba yang terbaik untuk membuatnya terhuyung-huyung, tetapi Mu Feng, di bawah rangsangan susu surgawi 5 elemen, berhasil kedua kemajuan itu terjadi pada saat yang bersamaan. Aku tidak percaya lagi. Kumpulkan. Mu Feng mengertakkan gigi dan berkata, pikirannya benar-benar tenggelam dalam dantiannya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dua pusaran air. Sekali, dua kali, tiga kali. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Feng merasa bahwa dia secara bertahap telah menguasai dua pusaran air. Di pusaran air, dua benda mirip bayi berangsur-angsur terbentuk, sebening kristal, seperti dua bayi yang baru lahir. Suantai, janin jiwa. Pengembunan janin misterius merupakan simbol kemajuan seorang pejuang ke alam kesurupan, sedangkan pengembunan janin jiwa merupakan simbol kemajuan seorang guru jiwa menjadi seorang guru pembentuk jiwa. Apakah itu kohesi Suan Fei atau jiwa janin? Itu tidak mudah. Tetapi Mu Feng berhasil memadatkan keduanya pada saat yang sama, yang mengejutkan. Saat kedua pusaran berputar dengan kecepatan tinggi, sejumlah besar energi yang dalam dan energi jiwa mengalir ke pusaran di sepanjang meridian dan vena jiwa, dan janin misterius serta janin jiwa menjadi semakin padat. Kohesi ini berlangsung selama sehari. Saat hari menjelang senja, tong kayu itu meledak, air terciprat, dan aura menakutkan dan tajam menyapu Mu Feng seperti badai. Bang bang bang, Mu Feng, yang seperti biksu tua yang kesurupan, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, dan udara di sekitarnya meledak, mengeluarkan suara ledakan bernada rendah. Panggilan. Mu Feng menghirup udara keruh, tersenyum, dan merasakan perubahan di tubuhnya. Perasaan kuat yang belum pernah dia alami sebelumnya muncul di hatinya. Kesurupan. Pembentuk jiwa. Memasuki alam trance merupakan transformasi bagi seorang pejuang. Keuntungan terbesar seorang pejuang di alam dewa adalah dia dapat memadatkan jiwanya dan memberikan dirinya kesempatan untuk terlahir kembali. Selama jiwanya abadi, itu berarti tubuhnya tidak akan mati. Namun, Mu Feng tidak berniat mengumpulkan jiwanya sekarang. Memadatkan jiwa bukanlah perkara sederhana. Jika tidak hati-hati, Anda akan menyebabkan kerusakan serius pada diri Anda sendiri. Situasi ini tidak cocok untuk saat ini. Mu Feng juga ingin menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya dan kemudian mencoba mengumpulkan jiwanya. Memasuki alam trance juga berarti Mu Feng dapat melakukan bentuk keempat dari teknik pedang Xuanling, dan pada saat yang sama dia dapat mempraktikkan teknik guntur ilahi langit ungu yang terdapat di alam roh ungu. Adapun untuk dipromosikan menjadi pembentuk jiwa, itu juga merupakan lompatan kualitatif bagi seorang master jiwa, apakah itu kekuatan-kekuatan jiwa atau kendali kekuatan jiwa. Mereka semua sangat ditingkatkan, dan mereka memiliki keterampilan jiwa yang mengesankan seperti sutra kondensasi jiwa Guiyuan. Dengan sedikit latihan, mereka memiliki kekuatan tempur yang tidak dapat diremehkan. Lebih penting lagi, dipromosikan menjadi pembentuk jiwa akan sangat membantu alkimia, pemurnian harta karun, dan pembentukan formasi Mu Feng. Bagaimanapun, ketiganya membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk memastikannya. Mu Feng mengeluarkan kemeja hitam dari batu void, mengenakannya, dan duduk bersila. Pikirannya kembali tenggelam ke dalam dantiannya. Ada bola guntur roh ungu di dantian, yang dipadatkan dari guntur roh ungu dengan bantuan rune di telapak tangan saat menerima warisan di dunia roh ungu. Jika Anda ingin berlatih teknik guntur ilahi surga ungu, Anda harus menyempurnakan dan menyerap guntur roh ungu, yang awalnya berada di alam roh ungu. Karena kekuatannya yang terbatas, Mu Feng hanya menyempurnakan dan menyerap sebagian kecil dari Purple Spirit Thunder. Sisanya disegel ke dalam bola guntur roh ungu ini dengan rune. Sekarang tingkat budidaya Mu Feng telah meningkat. Hanya ingin menyempurnakan dan menyerap Purple Spirit Thunder lagi. Dengan bantuan Purple Spirit Thunder, kekuatan Purple Sky Divine Thunder Art dapat benar-benar terungkap. Di bawah pengaruh pikiran Mu Feng, segel di bola guntur roh ungu sedikit kendor. Guntur ungu yang terlihat dengan mata terbuka berasal dari bola guntur roh ungu. Itu ditembakkan tiba-tiba dan bergegas menuju anggota badan dan tulang Mu Feng. Bang! Ketika badai roh ungu menyerbu, Mu Feng langsung mengenakan kemeja hitam itu. Meledak menjadi bubuk. Jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan memakainya. Mu Feng juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, namun pikirannya langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat guntur roh ungu memasuki tubuh, rasa sakit yang tajam keluar dari tubuh, tetapi Mu Feng sudah bersiap untuk ini.
Yan Yang Basuan beroperasi secara ekstrim, dan Yan Yang Basuan yang ganas dan mendominasi itu melonjak keluar dari Xuan Fei dan menuju paket guntur roh ungu. Suara gemuruh rendah datang dari tubuh Mu Feng dari waktu ke waktu, dan busur guntur ungu menari dari waktu ke waktu di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, Mu Feng telah mengaktifkan Yan Yang Bajue dan Xuan Ling Golden Body Jue yang ekstrim. Kulit di sekujur tubuhnya memancarkan seberkas cahaya keemasan terang. Dari cahaya keemasan tersebut, ada rasa solid yang meresap di udara. Kekuatan guntur yang terkandung dalam guntur roh ungu jauh lebih kuat dari guntur biasa, tetapi untungnya, Mu Feng telah memasuki alam kesurupan, dan telah melatih Yan Yang Basuan dengan sangat sempurna, dan kecepatan berlari Yan Yang Basuan juga kecepatannya sangat tinggi, sehingga dapat menahan energi kekerasan yang dibawa dalam guntur roh ungu. Keyakinan terbesar Mu Feng dalam berani menyerap Ziling Lei adalah jimat di tangannya. Kembali ke alam roh ungu, jika bukan karena bantuan jimat itu, Mu Feng akan berubah menjadi tumpukan sampah. Ziling Lei. Sekarang, belum lagi kekuatannya meningkat pesat. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, King Yu pasti tidak akan mengabaikan kematian. Saat busur guntur ungu berdetak, Yan Yang Basuan di tubuh Mu Feng sudah membentuk tim ganda pada guntur roh ungu yang berlarian. Seringkali satu guntur roh ungu dikelilingi oleh beberapa Yan Yang Basuan. Pada saat ini, pikiran Mu Feng telah benar-benar tenggelam ke dalam tubuhnya, matanya tertutup rapat, dan wajahnya tampak sangat serius. Dari waktu ke waktu, karena rasa sakit yang parah saat memurnikan guntur roh ungu, wajahnya berubah dan sangat ganas. Yan Yang Basuan meraung ke arah Ziling Lei, lalu membungkus Ziling Lei, dan mulai bergabung selama pengoperasian Yan Yang Basuan. Yan Yang Basuan, yang menyatu dengan Purple Spirit Thunder, juga menjadi lebih kental dari sebelumnya. Semua kekuatan guntur dan kilat memiliki efek meredam energi yang dalam. Guntur roh ungu berbeda dari guntur dan kilat biasa, dan efeknya terhadap meredam energi yang dalam beberapa kali lebih kuat daripada guntur dan kilat biasa. Mu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Yan Yang Basuan, yang telah ditempa oleh guntur roh ungu, memancarkan gelombang yang kuat, di mana samar-samar terlihat sedikit busur guntur ungu. Mu Feng tidak melepaskan ikatan guntur roh ungu sekaligus, tetapi sedikit melonggarkannya, menyebabkan bola guntur roh ungu perlahan melepaskan guntur roh ungu, itu tidak akan terjadi. Sesuatu mungkin terjadi dengan mudah. Dengan jimat yang melindungi tubuhnya, Mu Feng tidak memiliki kekhawatiran sama sekali dan berkonsentrasi untuk meredam Yan Yang Basuan di tubuhnya melalui guntur roh ungu. Guntur ungu terus meledak di dantian Mu Feng, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan gila-gilaan di dalam tubuh Mu Feng mengendalikan Yan Yang Basuan untuk segera menyelesaikan busur petir tersebut. Meskipun rasa sakit parah yang disebabkan oleh kemarahan ini membuat Mu Feng tak tertahankan, dia tetap menahannya dan bertahan. Saat Mu Feng menjadi semakin akrab dengan jenis temper ini, dia secara bertahap melonggarkan segel pada bola guntur roh ungu. Pusaran energi dalam yang berputar berkecepatan tinggi terbentuk di dantian Mu Feng saat Ziling Lei bergegas keluar, dia secara paksa terlibat dalam pusaran energi yang sangat besar dengan kecepatan kilat. Semua Yan Yang Basuan di tubuh Mu Feng berkumpul di pusaran kekuatan misterius di dantiannya, dan kemudian bergabung dengan Purple Spirit Thunder dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat menyempurnakan Purple Spirit Thunder, dia juga melemahkan Yan Yang. Pemurnian semacam ini berlanjut sepanjang hari. Bola guntur roh ungu berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan akhirnya menghilang. Namun, pusaran berputar berkecepatan tinggi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi aliran energi dalam yang tak terhitung jumlahnya, menuju ke arah itu mengalir ke setiap bagianmu, tubuh Feng. Yan Yang Basuan, yang berisi kekuatan guntur ungu, dituangkan ke anggota tubuh dan 5 tulang Mu Feng, menyebabkan cahaya ungu samar muncul dari tubuh Mu Feng, sementara teknik tubuh emas Xuanling sedang beroperasi permukaan. Mu Feng juga menemukan bahwa setelah menyempurnakan guntur roh ungu, seni tubuh emas Xuanling telah diperkuat sampai batas tertentu, dan kekerasan serta kekuatan tubuh fisiknya juga meningkat pesat. Di platform pelatihan, Mu Feng masih duduk bersila seperti lonceng, dengan cahaya kemasan terang di permukaan, dan cahaya ungu samar, dan aura yang lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba menyapu. Mu Feng membuka matanya lagi, dan mata gelapnya juga berubah sedikit ungu. Jika diperhatikan lebih dekat, sepertinya ada guntur ungu yang menerpa matanya, yang mengejutkan. Mu Feng melompat, mengepalkan tinjunya, lalu meninju lapisan kabut tipis di depannya. Bang! Dengan pukulan Mu Feng, udara di sekitarnya meledak, dan kemudian menghantam lapisan tipis kabut tipis dengan keras. Namun, lapisan kabut tipis itu dapat menahan serangan orang-orang kuat di alam supernatural. Pukulan Mu Feng hanya menyebabkan kabut cahaya putih menciptakan lingkaran riak kecil. Namun, Mu Feng yakin, meskipun pukulan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Guang Wu, bahkan orang kuat seperti Bai San dan Xiong Yue pun akan terluka parah. Mu Feng kemudian mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari rahim jiwa,
dan kemudian mengikuti beberapa lintasan misterius dan mengembun menjadi tanda berukuran beberapa kaki di udara. Segel jiwa rusak. Saat Mu Feng mempraktikkan sutra kondensasi jiwa Guiyuan dan menjadi pembentuk jiwa, kekuatan segel pemecah jiwa yang menghancurkan jiwa juga berlipat ganda. Segel pemecah jiwa yang menghancurkan jiwa ini, bahkan seorang ahli skala kecil di puncak yang biasa alam trans, tidak bisa berani ambil susah payah. Tapi sekarang, seiring dengan meluasnya visi Mu Feng, lawan yang dia hadapi juga sangat kuat, dan metode serangan Master Jiwa menjadi tidak berguna. Meskipun kekuatan jiwa Mu Feng telah diperkuat, untuk sepenuhnya memperkuat serangan jiwanya, dia masih perlu meningkatkan spiritualitas jiwanya. Hanya dengan cara ini dia dapat benar-benar menjadikan identitasnya sebagai Master Jiwa sebagai kartu truf. Tentu saja mudah untuk mengatakan bahwa meningkatkan spiritualitas jiwa itu mudah, tetapi sangat sulit untuk benar-benar melakukannya. Jelas tidak realistis untuk meningkatkan spiritualitas jiwa sekarang. Mu Feng membubarkan segel jiwa pemecah jiwa, dan dengan kilatan ujung jarinya, segel jiwa jatuh seperti kepingan salju. Setelah dipromosikan menjadi pembentuk jiwa, jumlah segel jiwa yang mampu dipadatkan Mu Feng pada saat yang sama akhirnya mencapai 70. Pembentuk jiwa tingkat rendah yang baru dipromosikan dapat memadatkan 70 segel jiwa pada saat yang sama. Jika Chu Ruoxin mengetahuinya, dia akan sangat terkejut. Bahkan di seluruh benua, hal ini sangat jarang terjadi. 70 segel jiwa dapat dengan mudah mengatur formasi 7 serigala surgawi, tetapi mampu memadatkan 70 segel jiwa dan mengatur formasi 7 serigala surgawi sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Mu Feng sekarang dapat memadatkan 70 segel jiwa, tetapi cara menyusun 70 segel jiwa ke dalam formasi 7 serigala memerlukan kontrol jiwa yang sangat baik, sama seperti Anda memiliki tepung, tetapi Anda mungkin tidak dapat membuat roti kukus kebenaran. Mu Feng perlahan membubarkan segel jiwa, berbalik dan mengarahkan pandangannya ke api yang melahap hati di sampingnya. Pada saat ini, api hati yang memakan masih melahap energi yang sangat besar, dan aliran kekuatan melahap terpancar darinya. Namun, saat energi Xuanli dilahap, ukuran api hati yang memakan menjadi semakin kecil, namun warnanya menjadi semakin gelap. Menghitung waktu, Mu Feng telah berada di platform pelatihan selama sekitar 10 hari. Menurut kecepatan penyerapan api hati yang memakan, Mu Feng tidak dapat membayangkan berapa banyak energi dalam yang telah ditelan oleh api hati yang memakan. Untungnya energi Xuanli di Danau Xuanhu ini tidak ada habisnya, sehingga tidak perlu khawatir dengan masalah kekurangan energi Xuanli. Mu Feng tidak mengganggu rencana menelan api hati untuk menyerap energi misterius, tetapi membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan sosok hitam, yaitu boneka hitam yang ditemukan di gua tanpa nama. Selama periode waktu ini, Mu Feng juga mempelajari teknik 10.000 boneka dan memiliki pemahaman tertentu tentang cara menyempurnakan dan mengendalikan boneka. Namun pada levelnya saat ini, masih mustahil untuk memurnikan sebuah wayang, namun jika ingin menguasai wayang hitam tersebut, hal itu masih bisa dilakukan. Selama berhari-hari, dia telah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan boneka-boneka tersebut, namun untungnya, proses pengumpulan bahan-bahan tersebut sangat lancar. Bahkan batu esban emas dan pasir spiritual yang tidak kekal dikumpulkan di tempat perdagangan sementara dan gua Kraibel Vajra ditemukan di. Setelah Mu Feng mengeluarkan boneka hitam itu, dia mengeluarkan banyak bahan dari batu kekosongan. Selain batu es emas dan pasir spiritual yang tidak kekal, ada juga banyak batu besi dan kristal halus yang tersebar di sana-sini jenis. Ini masih digunakan untuk mengontrol wayang. Jika ingin memperhalus wayang, diperlukan bahan yang lebih banyak dan wayang yang sedikit lebih rumit. Setidaknya ada 100 jenis bahan yang dibutuhkan. Tentu saja pemurnian bahan wayang hanyalah salah satu aspeknya, dan kekuatan wayang juga berkaitan dengan kekuatan pembuatnya. Tanpa bahan yang bagus, sekuat apapun pemurninya, dia tidak akan bisa memurnikan boneka yang bagus. Namun, meskipun ada bahan berkualitas tinggi, kekuatan pemurninya rendah, dan boneka yang dimurnikannya juga tidak akan memuaskan. Untuk apa boneka dikenal? Tentu saja ia terkenal dengan kekuatan fisiknya. Meski tubuh fisik monster itu juga sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, monster merasakan sakit dan takut, tapi boneka tidak takut sakit dan tidak takut. Saat berperang melawan orang lain, dia maju dengan gagah berani dan tidak takut mati. Dia setia kepada tuannya, jangan pernah mengkhianati. Oleh karena itu, rata-rata pembangkit tenaga listrik di daratan akan memiliki beberapa boneka. Bahkan jika mereka tidak tahu cara memurnikannya, tentu saja mereka akan membelinya dari beberapa sekte yang terutama memurnikan boneka. Harga sebuah wayang bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang awam. Ada dua langkah yang paling penting dalam menyempurnakan sebuah wayang. Langkah pertama adalah menyempurnakan tubuh fisik wayang, dan langkah kedua adalah menyempurnakan hati wayang. Yang disebut hati boneka, terus terang, itu adalah pusat di mana pemurni mengendalikan boneka, biasanya jejak jiwa atau tanda jiwa pemurni.
Boneka hitam di tangan Mu Feng tidak bisa bergerak karena jantungnya telah rusak seiring berjalannya waktu. Namun bahan yang digunakan untuk membuat boneka ini sangat bagus, meskipun jantung boneka tersebut hancur, bagian lainnya masih utuh. Oleh karena itu, selama Mu Feng memurnikan jantung boneka tersebut, dia dapat mengontrol boneka hitam tersebut kembali. Melihat tumpukan bahan di depannya, Mu Feng tampak serius. Ini juga pertama kalinya dia memurnikan hati boneka, meskipun dia sudah terbiasa dengan proses pemurnian hati boneka, masih ada kesulitan dalam melakukannya, grogi. Jejak tangan Mu Feng berubah, dan kekuatan jiwa melonjak dari janin jiwa dan berubah menjadi api jiwa. Saat Mu Feng maju ke pembentuk jiwa tingkat rendah, api jiwa menjadi semakin kuat, dan bahkan suhunya tinggi banyak. Api jiwa dengan cepat membungkus sepotong bahan dan mulai memurnikannya. Boneka pemurnian ini sebenarnya sangat mirip dengan pemurnian harta spiritual itu, tinggal ganti saja dengan hati boneka. Mu Feng dengan hati-hati mulai menyempurnakan sesuai dengan proses pemurnian yang dicatat dalam teknik 10.000 boneka. Pemurnian semacam ini tidak bisa sembarangan sama sekali. Sekali ada sedikit kesalahan, pemurnian akan gagal. Belum lagi itu hanya membuang-buang energi, dan semua bahan ini berharga, terutama batu es emas ini, yang dibeli dengan harga 5 harta spiritual tingkat Xuan, meskipun 5 harta spiritual ini dibayar oleh Ling Xuanger. Mu Feng mengendalikan suhu api jiwa ke tingkat yang sangat halus, dan kemudian menyempurnakan materi satu persatu. Dengan cara ini dia dapat menyempurnakan materi ke kondisi yang dia butuhkan tanpa merusak spiritualitas materi. Hanya menyempurnakan bahannya membutuhkan waktu 10 jam penuh bagi Mu Feng. Tentu saja, Mu Feng sangat berhati-hati dalam memurnikan pasir spiritual yang tidak kekal dan batu es tubuh emas pasir spiritual yang tidak kekal sangat berharga, dan Mu Feng hanya memiliki satu salinan di tangannya, jadi Mu Feng membutuhkan waktu 5 jam hanya untuk menyempurnakan kedua bahan ini. Ketika bahan terakhir dimurnikan menjadi bola bahan, Mu Feng menghela nafas lega, lalu mulai berkonsentrasi lagi, dan mulai menggabungkan bahan-bahan tersebut untuk menghaluskan hati boneka. Proses pemurnian hati boneka hampir sama dengan menggambar pola roh, tetapi juga merupakan tugas yang sangat memakan energi. Meskipun Mu Feng telah dipromosikan menjadi pembentuk jiwa tingkat rendah, setelah sekian lama menyempurnakannya dahinya dipenuhi keringat, dan wajahnya yang kurus juga dipenuhi keringat. Panggilan. Ketika hati boneka berhasil disempurnakan, Mu Feng menarik napas lembut, dan cetakan tangannya berubah, memadatkan jejak jiwa dan dengan lembut menyatu ke dalam hati boneka. Tanda jiwa ini sangat kompleks, Mu Feng harus berlatih berkali-kali sebelum berhasil memadatkannya. Setelah tanda jiwa dan jantung boneka bergabung, Mu Feng menjentikkan jarinya dan menembakkan jantung boneka dengan tanda jiwa ke dalam boneka hitam, dan kemudian semburan api jiwa menyelimuti seluruh boneka hitam itu. Penempaan semacam ini juga sepenuhnya mengintegrasikan hati boneka dan boneka hitam. Tentu saja, dengan api jiwa yang dipadatkan oleh Mu Feng, suhunya sedikit berkurang, yang hanya dapat ditebus dengan waktu. Dalam hal ini, Mu Feng tidak tampak terlalu tidak sabar. Dia juga tahu bahwa apakah itu memurnikan ramuan, memurnikan harta, atau memurnikan boneka, yang diperlukan hanyalah kesabaran. Pemurnian semacam ini berlangsung selama 3 hari penuh. Meskipun Mu Feng sangat lelah, dia tidak bersantai sama sekali. Dengan pengalaman dalam pemurnian ramuan, pemurnian harta karun, dan pemurnian formasi, dia tahu bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin besar kemungkinan kegagalan, tidak ada ruang untuk kesalahan dalam setiap langkah. 3 hari kemudian, seluruh boneka hitam berangsur-angsur berubah di bawah penempaan api jiwa. Jantung di jantung boneka hitam secara bertahap memancarkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ke arah anggota badan dan 5 tulang boneka hitam itu. Sinar cahaya hitam ini, dengan sedikit spiritualitas, menyebar ke seluruh tubuh boneka hitam, seolah membentuk meridian. Energi yang dalam di platform pelatihan juga sepertinya ditarik dan dituangkan ke dalam tubuh boneka hitam. Seiring berjalannya waktu, kilau gelap di permukaan boneka hitam itu menjadi semakin dalam, dan aura yang sangat kuat perlahan menyebar dari tubuhnya. Aura ini sebanding dengan Master Dzogchen di tingkat tengah alam kekuatan magis biasa. Mu Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkonsentrasi pada pemurnian terakhir. Bang bang bang, udara di sekitar boneka hitam itu meledak, dan aura menakutkan menyapu darinya, dan kemudian menghantam kabut tipis di sekitarnya dengan deras. Kesuksesan, mata Mu Feng tiba-tiba terbuka, dan senyuman muncul di wajahnya, dia juga merasa bahwa jiwanya sepertinya telah menjalin hubungan halus dengan boneka hitam itu. Boneka yang setara dengan Master Dzogchen di tingkat tengah alam supernatural tidak diragukan lagi sangat membantu Mu Feng sekarang, dan boneka ini hanya akan menuruti perintahnya sendiri. Ketika Mu Feng memasuki gua tanpa nama dan menemukan boneka hitam itu, auranya mirip dengan prajurit Dzogchen di tahap awal alam kekuatan magis biasa tahap tengah dari alam kekuatan magis biasa. Namun, Mu Feng tahu bahwa pada puncaknya, boneka hitam ini pasti akan melampaui makhluk kuat di alam Xiaoyao.
Dengan kata lain, saat Mu Feng meningkatkan level pemurnian bonekanya, kekuatan boneka hitam ini mungkin akan meningkat di masa depan. Kerana Husong. Melihat boneka hitam itu, Mu Feng juga menunjukkan senyuman puas di wajahnya. Dengan boneka hitam ini dan kekuatannya yang melonjak, dia cukup untuk berjalan menyamping di dunia penilaian Qincang. Berdiri, perintah Mu Feng. Begitu Mu Feng selesai berbicara, dia melihat boneka hitam itu berdiri terbalik dengan tangan di tanah. Tubuh besar itu berdiri terbalik, yang terlihat sedikit lucu. Tidak buruk, Mu Feng mengangguk. Tampaknya boneka hitam itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sudah waktunya memberimu nama. Kamu harus menyebutnya apa? Mu Feng berpikir keras sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kamu adalah boneka yang diberikan dewa kepadaku, jadi kenapa aku tidak memanggilmu boneka surgawi? Mu Feng memandang boneka hitam itu dengan puas. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan boneka sekarang. Jika dia bisa menyempurnakan 180 boneka seperti ini, formasi yang akan dia keluarkan akan sangat menakutkan. Segera, Mu Feng menggelengkan kepalanya lagi. Hanya untuk menyempurnakan boneka sederhana, ada ratusan bahan. Jika dia memurnikan 180 boneka, akan sulit untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Dengan lambaian tangannya, Mu Feng memasukkan boneka hitam itu ke dalam batu void. Sekarang boneka hitam itu berhasil dikendalikan, setidaknya di dunia penilaian Qincang tingkat kedua, tidak ada yang bisa mengancamnya. Namun, Mu Feng juga memutuskan untuk tidak mengekspos boneka hitam itu kecuali benar-benar diperlukan. Memasukkan boneka hitam ke dalam batu void, Mu Feng sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke api hati yang memakan. Pada saat ini, api hati yang memakan telah berhenti menyerap energi Xuanli, tetapi penampilannya juga telah berubah menjadi bola api hitam yang hanya berukuran sebesar itu, kepalan tangan bayi. Namun, Mu Feng dapat merasakan bahwa bola api hitam ini, yang hanya seukuran kepalan tangan bayi, mengandung energi yang sangat besar. Jejak aura menakutkan terpancar secara diam-diam, membuat Mu Feng merasa sedikit berdebar. Jika bola api ini meledak, bahkan puncak gunung pun akan berubah menjadi debu, dan setidaknya orang kuat di alam gaib akan kesulitan untuk menolaknya. Mu Feng dapat melihat bahwa api hati yang memakan jelas mulai berevolusi setelah menyerap energi dalam jumlah besar. Sebagai orang kuat di daratan, api hati pemakan hati yang digunakan oleh Raja Jahat Api Hitam bukanlah hal yang biasa. Mu Feng juga sangat penasaran seperti apa tingkat puncak dari api pemakan hati yang akan dicapai. Setelah memasukkan api hati yang memakan ke dalam tubuhnya, Mu Feng juga meregangkan tubuh, mengeluarkan satu set jubah hitam dan memakainya, lalu berjalan keluar dari bilik kecil perlahan. Ling Xuanger dan He Si telah lama menunggu di luar bilik kecil. Mereka juga memandang Mu Feng dengan gembira. Mereka menemukan bahwa aura Mu Feng menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu kesurupan? Ling Xuanger tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, Mu Feng mengangguk. Dia juga memperhatikan bahwa kekuatan Ling Xuanger dan He Si juga telah meningkat pesat. Ling Xuanger telah mencapai kesempurnaan agung pada tahap awal kondisi trance dan pembentuk jiwa tingkat atas, sedangkan kekuatan He Si telah mencapai kesempurnaan. Mencapai tahap puncak kondisi trance. Pada puncaknya, tampaknya kekuatan kedua orang tersebut telah meningkat pesat dengan bantuan susu surgawi 5 elemen. Kekuatan kalian berdua juga meningkat pesat, kata Mu Feng sambil tersenyum. Ini semua berkat 5 elemen payudara surgawi saudaramu. He Si berkata dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Mu Feng selama periode ini, dia mungkin hidup dalam situasi yang sangat memalukan. Ayo pergi. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, masalah telah menimpa kita. Kali ini kita akan menyelesaikan masalah ini sekaligus. Mu Feng tersenyum ringan, dikatakan. Saudaramu, saya ingin tahu apakah Anda dapat menanganinya dengan percaya diri. He Si bertanya. Dia juga mengetahui masalah yang disebutkan Mu Feng. Meskipun kekuatan mereka bertiga telah meningkat pesat sekarang, Jidi dan yang lainnya masih belum sekuat itu seperti mereka. Saudaraku He, jangan khawatir, orang ini tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Ling Xuanger melirik Mu Feng, dan senyuman muncul di wajahnya. Di tepi Danau Xuan, Jidi, Xiang Yaoyang, Wu Kunlun dan Gao Yi masing-masing menempati satu sisi, dan banyak juga orang yang datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Mu Feng ini mungkin tidak berani keluar lagi. Dengan Jidi, Xiang Yaoyang, Wu Kunlun, dan Gao Yi, siapapun di antara mereka bisa membuatnya berjalan-jalan tanpa makanan. Jika itu saya mungkin akan berlatih sampai penilaian tingkat kedua selesai. Dalam hal ini, tidak mungkin dia lulus penilaian tingkat kedua. Itu belum tentu benar. Kudengar dia juga sangat kuat. Dengan setengah langkah budidaya trance, dia mampu membasmi macan tutul api merah Huangyang yang telah maju ke tingkat kelima. Kerumunan di samping melihat ke platform pelatihan tempat Mu Feng duduk dan sosok Jidi dan yang lainnya, dan mereka bergumam. Saudara Ji,
Jika anak itu benar-benar tidak keluar, apa yang harus kita lakukan? Bai San melihat ke platform pelatihan di Danau Xuan dengan mata muram, dan ada sedikit ketidaksabaran di wajahnya selama hampir 10 hari. Jika Mu Feng tidak pernah keluar, bukankah mereka harus menunggu di sini selamanya? Xiong Yue dan semua orang di Jigang juga memandang Jidi. Mereka juga merasakan hal yang sama. Setelah menunggu di sini selama hampir 10 hari, kesabaran mereka menjadi sangat lemah secara ekstrim. Chen Baoqing, Yao Nongfei dan Zhong Zhaosheng tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu secara mendalam tentang kengerian Mu Feng. Mereka bahkan memiliki firasat buruk. Kali ini Mu Feng berlatih di platform pelatihan dan mendapatkan susu surgawi 5 elemen keluar, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Jangan khawatir, formasi di platform latihan di atas Danau Xuan hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan. Sekarang waktunya hampir habis, kali ini anak itu sudah mati, kata Jidi lembut, tapi ada sesuatu dalam kata-katanya. Ada perasaan dingin yang membuat seluruh tubuhmu menggigil. Bahkan jika kita tidak mendapatkan susu surgawi 5 elemen dari anak itu kali ini, kita akan mengusirnya dari dunia penilaian King Chang dan mendiskualifikasi dia sepenuhnya dari penilaian. Bai San juga berkata dengan kasar. Namun saat mereka sedang berbicara, kabut putih di atas platform pelatihan tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan kemudian menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Itu keluar. Mata semua orang melihat ke arah platform pelatihan tempat Mu Feng duduk. Sebagian besar wajah mereka tersenyum sombong. Menghadapi Jidi, mereka tidak berpikir Mu Feng akan cukup beruntung untuk melarikan diri lagi kali ini. Mereka tinggal di sini hanya untuk melihat kegembiraan dan melihat apakah ada keuntungan tambahan. Tak perlu dikatakan lagi, nama Jidi, Xiang Yaoyang dan lainnya, kecuali mereka yang telah maju ke puncak dengan segel King Chang tingkat 10, adalah yang terkuat di antara keempatnya. Mu Feng, sebaliknya, menjadi terkenal karena menangkap 5 elemen susu surgawi. Banyak orang juga berpartisipasi dalam pengejaran itu, dan pemandangan itu masih segar dalam ingatan mereka. Coba pikirkan, ribuan prajurit dan ribuan monster mengejar Mu Feng. Mu Feng diizinkan menjauh dari mereka. Ketika kabut cahaya putih berangsur-angsur menghilang, 3 sosok muncul di mata semua orang, yaitu Mu Feng, Ling Xuanger dan Hesi. Jidi, Bai San dan Xiong Yue tiba di depan Mu Feng, Ling Xuanger dan Hesi dalam sekejap, dan gelombang aura kuat menyapu tubuh ketiga orang itu. Mu Feng, aku ingin melihat kemana kamu berlari kali ini. Jidi berkata dengan tenang. Jidi memandang Mu Feng dengan matanya yang dingin, dan ada juga rasa dingin di matanya, tapi dia sepertinya menyadari bahwa aura Mu Feng sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, Jidi masih memiliki keyakinan penuh, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menjadi lawannya, dan ada Xiang Yaoyang dan Wu Kunlun di sampingnya. Haha, aku tidak ingin melarikan diri kali ini. Jidi, setelah membiarkanmu mengejarku begitu lama, inilah waktunya untuk membalas budimu, kata Mu Feng dengan senyum tipis di wajah kurusnya. Ketika Jidi mendengar ini, dia terkejut, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap, matanya menembus tubuh Mu Feng seperti pisau, dan dia melihatnya lagi. Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku setelah memasuki alam trans? Kamu tampaknya sedikit naif. Jidi mengusap dagunya dengan telapak tangannya dan berkata dengan lembut. Namun, perkataan Jidi sepertinya tidak berpengaruh. Tidak ada rasa takut sama sekali di wajah Mu Feng, tapi dia berkata dengan tenang, kamu tidak naif, kamu akan mengetahuinya setelah kita bertarung. Jidi, kamu berhutang padaku, saatnya membayarnya kembali. Nak, jangan berani menjadi sombong hanya karena kamu memiliki kekuatan. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak mengenal ibumu. Xiong Yue di samping tidak tahan dengan kesombongan Mu Feng dan berkata dengan kasar. Bukankah kamu perlu memukuli seseorang yang bahkan tidak mengenal ibumu? Ling Xuanger berkata dengan sedikit ketidaksenangan di wajah cantiknya setelah mendengar ini. Ketika Bai San melihat Ling Xuanger, wajahnya sangat muram, dan dia berkata, Ling Xuanger, menurutku kamu lelah hidup. Tidak masalah jika kamu memiliki lebih banyak harta spiritual. Kali ini aku ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kesenjangan kekuatan yang sebenarnya tidak dapat digunakan. Ling Bao menebusnya. Bai San juga sangat membenci Ling Xuanger. Di ruang pemurnian harta karun, Ling Xuanger menggunakan jubah tak kasat mata untuk menyapu semua harta spiritual dan pola spiritual. Mu Feng mengambil jade Soul Fin dari bawah hidung mereka. Aku akan menangani Jidi. Apakah kamu yakin dengan 2 orang di sebelahku? Kata Mu Feng dengan suara rendah. Ling Xuanger dan Hesi keduanya mengangguk. Ling Xuanger tersenyum dan berkata, serahkan Bai San padaku. Serahkan pria besar itu padaku. Hesi menunjuk ke arah Xiong Yue dan berkata. Melihat bahwa Mu Feng, Ling Xuanger dan Hesi menganggap diri mereka bukan apa-apa, Bai San dan Xiong Yue sangat marah. Energi mendalam yang agung tersapu, dan niat membasmi tiba-tiba memenuhi udara.
Wajah orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu berubah, tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Mu Feng dan 3 orang lainnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Melihat penampilan percaya diri Ling Xuan'er dan He Si, Mu Feng merasa lega, lalu berkata kepada Ji Di berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Wow, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mengambil inisiatif untuk menantang adalah Mu Feng yang lemah. Bahkan Xiang Yaoyang, Wu Kunlun, Gao Yi dan lainnya tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Feng tidak hanya menolak untuk melarikan diri, tetapi juga menawarkan diri untuk bertarung. Mu Feng ini benar-benar terlalu ceroboh. Bahkan jika dia memasuki alam trance, apakah dia akan menjadi lawan Ji Di? Gumam Ding Jiawei di belakang Gao Yi. Kurasa tidak, karena dia mengambil inisiatif, dia seharusnya cukup percaya diri. Fang Dahai menggelengkan kepalanya dan berkata, haha, aku tidak menyangka kamu akan memohon mati begitu banyak. Ini menarik. Ji Di terkekeh pelan, menatap Mu Feng dengan mata dingin, ekspresi ganas di wajahnya, dan gelombang yang sangat kuat perlahan menyapu tubuhnya. Semua orang dapat melihat bahwa Ji Di memiliki niat membasmi. Jika bukan karena perlindungan segel Cang Hijau, banyak orang mengira Mu Feng akan mati di sini hari ini. Namun, bahkan dengan perlindungan segel Cang Hijau, Mu Feng akan benar-benar kehilangan kualifikasinya untuk penilaian ini waktu. Kalian berdua harus berhati-hati. Mu Feng berbisik kepada Ling Xuan'er dan He Si di sampingnya. Jangan khawatir, aku sudah lama tidak menyukai Bai San itu. Aku akan menjaganya kali ini agar aku tidak perlu mengganggumu lagi. Saudaramu, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan orang besar itu mengganggumu. Mu Feng, Ling Xuan'er dan He Si saling memandang, tersenyum penuh arti, dan bergegas keluar. Di saat yang sama, Ji Di, Bai San dan Xiong Yue juga menembak ke arah mereka bertiga. 6 sosok bergegas keluar dengan kecepatan yang mencengangkan dan bergegas menuju lawan mereka. Kemudian semua orang melihat gelombang energi yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari pusat ke-6 orang itu. Mu Feng bergegas menuju Ji Di. Yanyang Bajue dan Xuanling Golden Body Jue diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap. Seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan terang, dan ada roh ungu samar yang muncul, semacam kekuatan perasaan mengalir keluar. Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Ji Di memandang Mu Feng yang bergegas ke arahnya dan berteriak dengan dingin. Dia juga sangat marah pada Mu Feng. Di Taman Qianling lebih dari 2 bulan yang lalu, Mu Feng bahkan tidak bisa melepaskan tangannya dari dirinya sendiri. Ji Di sudah lama tidak melihat provokasi terbuka seperti itu, jadi bahkan dia, yang selalu tenang, terangsang oleh amarah, dan wajahnya berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Ji Di tidak mengelak, tapi mengambil satu langkah ke depan dan langsung meninju. Energi yang dalam itu melonjak dan berubah menjadi ular piton raksasa dengan energi yang dalam yang panjangnya lebih dari ratusan kaki, merobek udara dengan perasaan yang tak tertandingi bergegas menuju Mu Feng. Mu Feng juga meninju, tanpa kesan apapun, Yanyang Baksuan yang garang dan mendominasi menyapu dengan busur petir ungu, dan memukul Ji Di dengan keras. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan pilar air misterius yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari danau misterius di bawah kaki mereka, dan tubuh energi misterius di dalamnya juga terlempar. Riak energi yang sangat besar menyapu, dan Mu Feng dan Ji Di sama-sama gemetar, lalu melangkah mundur. Kedua langkah mereka berbunyi klik di kehampaan, dan setiap klik menyebabkan udara di bawah kaki mereka meledak. Setelah mundur lebih dari 100 kaki, keduanya berhasil menstabilkan tubuh mereka. Mu Feng memandang Ji Di dengan mata sedikit fokus hanya selama setengah bulan. Kekuatan yang terakhir juga telah meningkat pesat. Namun, hati Ji Di penuh dengan keterkejutan. Dengan pukulan tadi, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang keluar dari tubuh Mu Feng. Secara khusus, kekuatan mendalam Mu Feng sangat ganas dan mendominasi, dan bahkan ada jejak kekuatan guntur di dalamnya, yang membuat Ji Di sedikit takut. Bahkan Xiang Yaoyang, Wu Kunlun, dan Gao Yi pun memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bahkan mereka tidak bisa menjatuhkan Ji Di lebih dari 100 kaki dengan satu pukulan. Seorang master akan mengetahui jika ada segera setelah dia mengambil tindakan. Pukulan tadi membuat semua orang yang menyaksikan kegembiraan itu sangat terkejut. Mereka juga melihat kekuatan Mu Feng telah mencapai tingkat yang mirip dengan Ji Di. Kekuatannya bertambah banyak. Pantas saja dia begitu sombong. Tapi kalau ini yang diandalkan, aku khawatir itu masih belum cukup. Ji Di berkata dengan dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan menggenggamnya dengan tangannya yang besar. Dia melihat beberapa pilar air misterius meledak dari Danau Xuan lagi, dan cakar tajam dengan kekuatan misterius lebih dari 100 kaki meledak dari udara. Dia meraih Mu Feng dengan ganas. Cakar angin setan. Cakar energi hitam yang tajam ini lebih padat dari setengah bulan yang lalu, dan mengandung semacam kekuatan kekerasan.
Cakar itu mencakar Mu Feng secara langsung, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ekspresi semua orang di samping juga berubah. Kekuatan pukulan ini sedemikian rupa sehingga bahkan orang kuat di puncak alam trans mungkin akan terkena pukulan keras. Namun, menghadapi cakar tajam dari kekuatan misterius ini, Mu Feng menggerakkan tubuhnya dan maju bukannya mundur. 9 bayangan muncul, dan kemudian meninju cakar angin ganas itu. Bang bang bang, Mu Feng meninju keras cakar angin ganas itu, yang tiba-tiba meledak, dan gelombang energi yang sangat besar menyapu langit. Mu Feng juga terlempar ke belakang ratusan kali oleh gelombang ini. Meskipun kekuatan Mu Feng bagus, masih ada kesenjangan antara dia dan Ji Di. Bagaimanapun, hampir ada perbedaan besar antara keduanya. Ya, Ji Di mungkin menahan sesuatu sekarang. Selama Ji Di sedikit lebih serius, Mu Feng tidak lagi menjadi lawannya, dan kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Pada pertarungan kedua antara Mu Feng dan Ji Di, Mu Feng jelas dirugikan, namun mampu menahan pukulan Ji Di sudah menjadi hal yang sangat luar biasa di mata banyak orang. Dari orang-orang yang hadir, mungkin tidak lebih dari 10 jari yang dapat dengan mudah menahan pukulan Ji Di. Haha, sepertinya Mu Feng belum menjadi lawan Ji Di. Kalian bertiga sudah selesai kali ini. Bai San melihat pemandangan ini dan berkata dengan sombong. Benarkah? Menurutku tidak, Ling Xuang-er mencibir. Dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Mu Feng. Setelah berhubungan dengannya selama berhari-hari, dia juga dengan jelas mengetahui karakter Mu Feng. Dia tangguh dan gigih, dan dia berlatih tanpa tidur pasti tidak akan sama. Seberapa kecilkah itu? Jika Mu Feng tidak berasal dari dinasti tingkat rendah, tingkat kultivasinya saat ini mungkin tidak akan tertandingi oleh siapapun yang berpartisipasi dalam penilaian rumah Qingchang. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Jika kamu menyerahkan harta spiritual di tanganmu, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal di lingkaran penilaian Qingchang, kata Bai San ringan, dengan senyum sinis muncul di wajah tampannya. Apakah kamu yakin? Wajah cantik Ling Xuang menunjukkan sedikit rasa dingin. Kalau begitu jangan menyesalinya. Begitu dia selesai berbicara, Bai San dengan lembut menutup kipas lipat di tangannya dan bergegas menuju Ling Xuang-er. Yuanyang King Yun Jue, angin bertiup kencang. Bai San berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Energi mendalam antara langit dan bumi tiba-tiba naik. Embusan angin muncul dari udara tipis di sekitar sosoknya. Di tengah angin kencang, sekelompok awan hijau bergulung, dan gelombang yang sangat menakutkan berasal dari itu. Menghadapi serangan Bai San, Ling Xuang-er tidak berani gegabah, dan ekspresi serius muncul di wajah cantiknya. Selama perjalanan bersama Mu Feng, Ling Xuang-er, di bawah bimbingan Mu Feng, meningkatkan pengalamannya dalam melawan musuh secara signifikan, dan tetap tidak takut bahkan saat menghadapi Bai San. Ling Xuang-er melambaikan tangannya, dan untaian kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berubah menjadi cetakan tangan jiwa yang aneh dan menamparkan ke arah Bai San. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Bai San berkata dengan nada menghina, dan dengan lambaian tangannya, angin kencang dan awan hijau menderu-deru. Bum bum bum, jejak tangan jiwa dan angin kencang serta awan biru bertabrakan, meledak dengan ledakan, dan riak energi gila menyapu Ling Xuang-er juga terhuyung dan mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun Ling Xuang-er memiliki bakat yang tak tertandingi dalam pengembangan kekuatan jiwa, dan merupakan terobosan menuju pembentuk jiwa tingkat tertinggi dengan bantuan susu surgawi 5 elemen di platform pelatihan, masih ada beberapa kesenjangan dalam kekuatan dibandingkan dengan Bai San. Wow, melihat adegan ini, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala. Dalam pertarungan, Mu Feng dan Ling Xuang-er sama-sama dirugikan. Melihat situasi Hesi, sepertinya tidak jauh lebih baik. Hesi memandang Xiong Yue dengan mata serius saat ini. Dia mengenakan mantel pendek, memperlihatkan anggota tubuhnya yang tebal. Di kulitnya yang gelap, pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membuatnya terlihat sangat ganas. Rasakan kekuatan ledakan di dalamnya. Tubuh hegemonik Asura begitu kuat hingga bisa menghancurkan alam semesta. Hesi melihat tubuh besar Xiong Yue tiba-tiba membesar 3 titik. Sosoknya seperti kilat hitam, menembus udara dan bergegas ke arahnya, seperti kepalan tangan seukuran kaserole, dengan semacam kekuatan yang tak tertandingi datang dengan ganas. Tubuh yang luar biasa melatih seni bela diri. Hesi terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak panik. Energi misterius segera melonjak keluar, memadatkan perisai energi misterius tepat di depannya. Bang! Tinju hitam itu mendarat dengan keras di perisai cahaya kekuatan hitam, dan fluktuasi kekuatan hitam yang menakjubkan menyebar seperti badai. Perisai cahaya kekuatan hitam juga meledak di bawah pukulan mengejutkan Xiong Yue. Xiong Yue meledakkan perisai cahaya Xuan Li dengan satu pukulan. Sosoknya tidak berhenti, tapi dia masih menembak ke arah Hesi dengan momentum yang tak tergoyahkan. Ketika Hesi melihat ini, telapak tangannya terbang, dan bayangan telapak tangannya yang tebal terlontar, menutupi sosok Xiong Yue.
Xiong Yue saat ini, seperti Bai San, telah mencapai puncak Xiao Cheng di puncak kondisi trance. Ditambah dengan hegemoni Shuro yang telah dia kembangkan, kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Hesi. Menghadapi telapak tangan Hesi yang berat, Xiong Yue hanya mendengus dan meninju. Bang bang bang, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya meledak, lingkaran riak angin kencang yang terlihat dengan mata terbuka menyebar, dan sosok Hesi juga terus mundur. Semua orang di sekitar melihat pertempuran sengit di atas Danau Xuan dan menggelengkan kepala. Mereka bertiga di pihak Mu Feng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kekalahan hanya akan terjadi. Orang ini seharusnya tidak sembrono, kan? Gao Yi memandang Mu Feng di udara dan bergumam. Meskipun dia memiliki lebih sedikit kontak dengan Mu Feng seharusnya memiliki kekuatan dan otak untuk mencapai titik ini. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan menghadapi Ji Di secara langsung. Sepertinya aku harus berurusan denganmu dulu. Di udara, Mu Feng memandang Ling Xuang Er dan Hesi yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan berkata pada Ji Di. Benarkah? Sepertinya kamu belum memahami situasinya. Ji Di mencibir. Dia juga melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum Bai San dan Xiong Yue menyelesaikan lawan mereka. Mu Feng menggerakkan tangan dan kakinya dan bergumam, aku mulai terbiasa sekarang. Mu Feng merasa sedikit tidak nyaman dengan lonjakan kekuatan setelah dipromosikan dan tidak bisa mengendalikannya dengan baik, jadi dia berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, setelah melawan Ji Di sekarang, dia secara bertahap beradaptasi dengannya dan sekarang mampu sepenuhnya mengendalikannya kekuatan di tubuhnya. Jika Mu Feng mengorbankan boneka surgawi, dia bisa mengalahkan Ji Di dalam sekejap, tapi Mu Feng tidak punya rencana seperti itu. Dia juga percaya bahwa dia sekarang bisa menghadapi Ji Di secara langsung. Yang dia butuhkan saat ini adalah lawan seperti Ji Di yang bisa membantunya tumbuh dengan cepat. Dia enggan melepaskan Tian Pupet untuk membasmi instan melawan lawan yang sulit ditemukan. Kartu truf Tian Pupet tidak dapat dengan mudah diekspos di sini. Ayo, Ji Di, pertarungan kita dimulai sekarang. Mu Feng perlahan mengangkat kepalanya, dengan cibiran di bibirnya, dan gelombang energi yang sangat kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Mu Feng berdiri di langit, energi dalam yang kuat menyebar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya sepertinya terkompresi oleh fluktuasi energi dalam yang kuat ini, sehingga ruang di mana dia berada sepertinya memiliki rasa distorsi. Aliran cahaya keemasan terang keluar dari kulit Mu Feng, membuat seluruh orang tenggelam dalam bola cahaya keemasan. Jubahnya mengeluarkan suara berburu, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan semangat juang yang sangat kuat datang dari tubuhnya. Merasakan aura yang memancar dari tubuh Mu Feng, semua orang di samping saling memandang. Mereka juga memperhatikan bahwa momentum Mu Feng tidak melemah karena dirugikan, tetapi menjadi lebih kuat 3 poin. Ji Di juga merasakan semangat juang Mu Feng yang kuat, tetapi wajahnya sangat suram. Dia telah berjalan dengan lancar di dunia penilaian Qincang tingkat kedua dan tidak mengalami kemunduran apapun kecuali susu. Bahkan ketika dia bersaing dengan Gao Yi untuk mendapatkan warisan rahasia, dia lebih unggul. Meskipun pada saat itu, ia hanya memiliki tingkat kultivasi Xiao Cheng, puncak alam trance, dan Gao Yi telah mencapai puncak alam trance, kesempurnaan agung, namun pada akhirnya ia berhasil merebut warisan dan maju ke puncak alam trance, kesempurnaan agung, dan kekuatannya sebenarnya lebih tinggi dari ketekunan Gao Yi. Namun, Mu Feng ini membuatnya frustrasi berkali-kali, menjadi duri di sisinya dan duri di dagingnya. Dia merampas tanaman anggur jiwa biru dan susu surgawi 5 elemen di bawah hidungnya, tetapi dia masih tidak bisa melakukannya apapun dengan mereka. Kali ini, Mu Feng berulang kali melakukan provokasi di depan semua orang, yang membuatnya kehilangan muka dan membuatnya sangat marah. Apakah ini baru saja dimulai? Kenapa aku merasa ini akan segera berakhir? Ekspresi ganas muncul di wajah Ji Di, dan energi hitam yang luar biasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Yang dia inginkan adalah kemenangan cepat, agar orang lain mengetahuinya dia berani siapapun yang memprovokasi dia harus membayar mahal. Energi dalam yang agung tersapu seperti gelombang laut. Saat energi dalam bergulung, ia mengeluarkan semburan suara seperti ombak yang menerjang pantai. Sangat menakutkan. Jejak tangan Ji Di berubah, dan energi dalam yang agung tiba-tiba mengembun menjadi puncak misterius berukuran lebih dari beberapa ratus kaki. Kemudian sosoknya mundur, dan seluruh tubuhnya tersembunyi di puncak misterius itu. Saat sosok Ji Di menghilang, puncak gunung, yang berukuran lebih dari ratusan kaki, menjadi lebih kokoh, dan gelombang aura ganas terpancar darinya. Segel Ibel penindas Chong Feng. Gumam Mu Feng. Dia telah melihat seni bela diri Ji Di sebelumnya, yang sangat kejam. Terakhir kali, Gao Yi yang menghentikannya, tapi kali ini. Tapi dia harus menghadapinya secara pribadi. Di puncak gunung misterius, tiba-tiba cahaya hitam kecil muncul. Cahaya hitam berangsur-angsur menjadi lebih dalam,
dan akhirnya menutupi seluruh permukaan puncak Gunung Xuanli, seolah-olah telah berubah menjadi puncak gunung hitam. Energi mendalam antara langit dan bumi tiba-tiba mendidih dengan hebat, dan seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari puncak gunung. Itu melesat langsung ke langit, dan kemudian berubah menjadi simbol hitam aneh, menutupi permukaan gunung hitam. Puncak gunung hitam yang ditutupi jimat hitam tergantung dengan tenang di udara. Gelombang fluktuasi yang sangat dahsyat menyapu seperti badai. Seni bela diri macam apa ini, begitu menakutkan. Mu Feng berada dalam kondisi yang buruk sekarang. Dia mungkin tidak akan bisa melakukan gerakan ini. Sepertinya ini adalah keterampilan rahasia klan Ji, segel Ibel Chongfeng. Kudengar ini adalah seni bela diri tingkat rendah. Seni bela diri tingkat rendah. Pantas saja ada pergerakan sebesar itu. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Mu Feng untuk menghadapinya. Jika dia tidak punya sarana, pukulan ini akan cukup untuk menjatuhkannya dari dunia penilaian Qincang. Bum bum bum. Saat semua orang berdiskusi, puncak gunung hitam meraung, seperti meteor hitam yang menembus langit, menembak ke arah Mu Feng dengan gelombang yang sangat dahsyat dan ganas. Sepanjang jalan, udara meledak, dan bahkan ruangannya sedikit terdistorsi. Segel penekan Ibel Chongfeng yang digunakan oleh Ji Di jauh lebih kuat dari setengah bulan yang lalu. Mu Feng, ambillah nyawamu. Teriakan dingin Ji Di juga datang dari puncak gunung hitam, bergema seperti guntur di langit. Melihat puncak gunung hitam yang membesar dengan cepat di matanya, Mu Feng juga merasakan bahaya yang ekstrim, tetapi tidak ada jejak rasa takut di wajahnya, dan semangat juang yang terpancar dari tubuhnya menjadi lebih tinggi. Panggilan. Mu Feng menarik napas lembut, membalikkan telapak tangannya, dan pedang Xuanling muncul di telapak tangannya. Seni Yanyang Baksuan di tubuhnya juga berjalan dengan cepat, dan Yanyang Baksuan yang ganas dan mendominasi melonjak di meridian. Mu Feng perlahan mengangkat pedang Xuanling, dan Yanyang Baksuan yang mendominasi dan ganas keluar dari tubuhnya, dan kemudian menuangkan semuanya ke pedang Xuanling di tangannya. Dengeng dengungan. Pedang Xuanling bergetar hebat karena pemasukan Yanyang Baksuan, dan garis merah pada tubuh pedang hitam juga bersinar dengan cahaya merah yang aneh, dan gelombang aura yang membuat jantung berdebar menyebar. Di belakang Mu Feng, cahaya pedang hitam setinggi lebih dari 300 kaki merobek kehampaan dan perlahan muncul di mata semua orang. Dengan munculnya cahaya pedang hitam, energi dalam antara langit dan bumi tiba-tiba mendidih, dan tekanan yang sangat kuat menyapu. Udara di sekitarnya meledak oleh tekanan ini, dan dengan suara ledakan sonik, abadi. Ada juga rune yang tak terhitung jumlahnya pada cahaya pedang hitam, dan gelombang aneh diam-diam memancar dari rune itu. Seni bela diri macam apa itu? Mungkinkah itu juga seni bela diri tingkat dasar? Seseorang berseru ketika mereka melihat cahaya pedang hitam di belakang Mu Feng. Ternyata dia juga menguasai ilmu bela diri tingkat bumi. Tapi kudengar dia hanya berasal dari dinasti tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki ilmu bela diri tingkat bumi? Semua orang di samping sedang berbicara, sementara Wu Kunlun, Xiang Yaoyang dan Gao Yi memasang ekspresi serius. Mereka menemukan bahwa cahaya pedang hitam di belakang Mu Feng juga memberi mereka rasa tertekan. Dengan kata lain, seni bela diri yang ditampilkan oleh Mu Feng masih menimbulkan ancaman tertentu bahkan bagi mereka. Orang ini benar-benar menakutkan. Sekarang Ji Di benar-benar ditendang di atas lempengan besi. Gao Yi melihat sosok Mu Feng dan bergumam, tapi dia juga menantikan Mu Feng mengalahkan Ji Di. Lagi pula, ada banyak konflik di antara keduanya dia dan Ji Di, tapi mereka saling waspada dan tidak pernah putus asa. Di belakang cahaya pedang hitam, pusaran hitam berukuran lebih dari 100 kaki perlahan berputar, dan kekuatan misterius terpancar darinya, dan kemudian dituangkan ke dalam cahaya pedang hitam, menyebabkan kekuatan cahaya pedang hitam meningkat 3 poin lagi. Arti sebenarnya dari seni bela diri. Mu Feng sebenarnya telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Beberapa orang bermata tajam di antara kerumunan juga melihat kekuatan misterius yang dibawa oleh cahaya pedang hitam dan berseru kaget. Bagaimana mungkin? Dia baru saja memasuki alam kesurupan, bagaimana dia bisa memahami arti sebenarnya dari seni bela diri? Ada ledakan keributan di antara kerumunan di sekitarnya, dan ada ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Bagi mereka, arti sebenarnya dari seni bela diri hanyalah sesuatu yang ada dalam imajinasi mereka sedikit di tahap awal alam trans. Feng benar-benar dapat memahaminya, yang membuat mereka iri. Bagaimana dia bisa menampilkan seni bela diri yang begitu kuat? Ji Di, yang bersembunyi di puncak gunung hitam, juga merasakan bahaya yang dibawa oleh cahaya pedang hitam dan bergumam di dalam hatinya. Namun, semakin kuat Mu Feng muncul, semakin besar tekad Ji Di untuk membasmi Mu Feng. Mu Feng baru saja menerobos ke alam ilahi sekarang, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, saya khawatir tidak akan lama lagi saya tidak dapat melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, Ji Di mengendalikan puncak gunung hitam dan terbang menuju Mu Feng. Saat dunia bergetar,
riak energi yang sangat menakutkan muncul di depan Mu Feng dalam sekejap. Ilmu pedang Xuanling dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pedang. Mata Mu Feng menjadi gelap, dan dia mengayunkan pedang Xuanling di tangannya dengan keras, menebas ke bawah. Cahaya pedang hitam di belakang Mu Feng meraung dan menghantam gunung hitam itu dengan keras. Ini bukan pertama kalinya Mu Feng menggunakan pedang untuk menghancurkan gunung dan sungai. Namun, sebelumnya, Mu Feng menggunakannya dengan enggan dan tidak mengeluarkan kekuatannya juga telah menguasai Yanyang Bajue. Kesempurnaan agung, baru kemudian mengungkapkan aspek mengerikan dari menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pedang. Di bawah tatapan semua orang, dua serangan mengejutkan meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, dan kemudian bertabrakan di udara seperti dua meteorit. Tiba-tiba, dunia serasa berguncang seperti gempa bumi, bergetar hebat. Bang bang bang. Udara di antara seluruh dunia sepertinya diledakkan pada saat ini. Suara ledakan yang mengejutkan terdengar satu demi satu, dan riak energi yang dahsyat menyapu seperti badai, langsung memicu lapisan angin dan gelombang di seluruh Danau Xuan, bergetar, keluar kolom besar air misterius yang tak terhitung jumlahnya akhirnya meledak di udara. Cahaya pedang hitam dan puncak gunung hitam berguncang bersama, seolah-olah menemui jalan buntu, dan terus-menerus meletus menjadi gelombang fluktuasi yang mengejutkan. Semua orang di samping mundur lebih dari 1000 kaki, karena takut terpengaruh oleh fluktuasi tersebut. Jidi, yang berada di puncak gunung hitam, tidak terlihat kecuali bayangan. Dia sangat terkejut dengan kebuntuan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa cahaya pedang hitam dapat memblokir segel penekan Ibel Chong Feng miliknya. Menghadapi kebuntuan ini, Mu Feng menarik napas dalam-dalam, dan Yanyang Bajue di tubuhnya sekali lagi diaktifkan secara ekstrim. Energi yang dalam di dunia sepertinya ditarik, dan melonjak menuju tubuh Mu Feng, dan segera menjadi agung api yang baksuan meraung keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Hancurkan untukku. Mu Feng berteriak dengan dingin, dan aliran Yanyang baksuan melonjak lagi. Cahaya pedang hitam tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam pekat. Retak, klik, klik. Di mata semua orang yang tercengang, retakan muncul di permukaan puncak gunung hitam, dan kemudian menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Wow, melihat retakan di permukaan puncak gunung hitam, semua orang di sekitar menjadi gempar. Semua orang dapat melihat bahwa puncak gunung hitam yang dipadatkan oleh Jidi sudah diambang ledakan. Jidi sebenarnya akan kalah. Seru seseorang kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Nama Jidi juga sangat bergema di dunia penilaian King Chang. Jika ada orang lain yang dapat mencapai segel King Chang tingkat 10 dan menjadi murid rumah King Chang terlebih dahulu, semua orang akan dengan suara bulat berpikir bahwa itu adalah Jidi. Bagaimanapun, kekuatan Jidi, Wu Kunlun, Xiang Yaoyang dan Gao Yi jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan di antara keempatnya, kekuatan Jidi sedikit lebih tinggi. Itu adalah pria kuat yang dikenali oleh semua orang, tapi sekarang dia dikalahkan oleh Mu Feng, yang baru saja memasuki alam trans. Ini pasti mengejutkan semua orang, dan bahkan sulit diterima. Meski banyak orang melihat adegan Mu Feng membasmi macan tutul api merah Huangyang dan mengetahui bahwa kekuatan Mu Feng luar biasa, namun siapa sangka bahkan Jidi pun akan dikalahkan olehnya. Xiang Yaoyang sedikit mengernyit saat dia melihat adegan ini, dan kesombongan di wajahnya benar-benar hilang. Yang ada hanya ekspresi kesungguhan. Dia juga merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya pedang hitam dia. Gao Yi dan Wu Kunlun juga memiliki ekspresi keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Gao Yi, khususnya, awalnya ingin membantu, tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya hal itu tidak diperlukan. Di belakang Gao Yi, Ding Jiawei dan Fang Dahai memandang Mu Feng di udara dengan ekspresi terkejut. Mereka akhirnya mengerti kenapa Gao Yi meminta mereka membantu Mu Feng merebut susu surgawi 5 elemen itu mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Di antara ratusan pasukan Tao Jidi, Chen Baoqing, Zhong Zhaosheng, Yao Nongfei, dan 3 saudara Dou yang juga berperang melawan Mu Feng semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Sekarang Mu Feng telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Bang bang bang. Energi mendalam yang dahsyat meledak di langit, langsung meledakkan seluruh udara dalam jarak 1000 kaki. Di tengah suara ledakan sonik, semakin banyak retakan muncul di permukaan puncak gunung hitam, padat, menyebar ke setiap sudut. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan gugup ke arah cahaya pedang hitam dan puncak gunung hitam di udara. Ruang di sana sedikit terdistorsi, dan fluktuasi energi yang dalam sangat hebat hingga tingkat yang agak menakutkan. Di bawah fluktuasi semacam itu, bahkan ahli skala kecil di puncak alam trans akan menderita kerusakan parah jika dia terlibat. Tidak mudah untuk menang melawanku seperti ini. Jidi, yang berada di puncak gunung hitam, juga menyadari bahwa situasinya tampaknya sangat tidak menguntungkan baginya, dan berkata dengan keras. Segel di tangannya berubah, dan pada saat yang sama seteguk darah muncrat dari mulutnya. Jidi memuntahkan seteguk darah.
Retakan yang menyebar dengan cepat di permukaan gunung hitam itu akhirnya berhenti. Kemudian perlahan-lahan menyatu kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Kami keras kepala dan melawan. Setelah melihat ini, Mu Feng hanya mendengus dan menyerang dengan pedang Xuanling lagi. Kekuatan tarikan yang sangat menakutkan tiba-tiba meraung dari pusaran hitam, dan kekuatan misterius antara langit dan bumi melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Menyatu menuju pusaran hitam. Kekuatan langit dan bumi, energi dunia yang dalam mendidih, dan di bawah tarikan pusaran hitam, mereka semua berkumpul di dalamnya, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan misterius dan menuangkannya ke cahaya pedang hitam, serangan yang begitu kuat. Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Xiong Yue, Bai San, Ling Xuanger, dan He Si yang sedang bertarung berhenti sementara dan melihat ke arah mereka berdua. Sulit membayangkan bagaimana Mu Feng, dengan tingkat kultivasi awalnya di alam ilahi, dapat menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Retak, klik, klik. Kekuatan cahaya pedang hitam melonjak, dan hampir seketika, retakan di permukaan puncak gunung hitam menyebar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Dunia sepertinya berguncang pada saat ini, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan gelombang riak energi yang kuat menyapu seluruh langit seperti badai. Bahkan orang-orang yang mundur lebih dari ribuan kaki merasakan fluktuasi energi yang mengerikan. Bang! Di bawah tatapan mata ngeri, puncak gunung hitam yang dipadatkan oleh Ji Di akhirnya meledak, dan langit dipenuhi cahaya hitam tersebar di udara. Riak angin yang menakutkan menyapu, dan seluruh danau Suan terbalik, dan kekuatan Suan yang tak terhitung jumlahnya kolom air melesat dan kemudian meledak di udara. Bang! Dalam cahaya hitam di langit, sosok Ji Di melesat dengan canggung, dan langsung terlempar ke danau misterius, menyebabkan percikan energi misterius setinggi beberapa kaki. Mata semua orang mengikuti sosok Ji Di menuju danau Suan. Seluruh dunia terdiam, dan wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ji Di, apakah dia dikalahkan seperti ini? Xiong Yue, Bai San dan Ji Gang semua menatap pemandangan ini dalam keheningan yang tertegun, seolah-olah mereka belum pulih dari keterkejutannya. Apakah mereka tidak menyangka Ji Di akan dikalahkan oleh pedang Mu Feng? Menang, He Si dan Ling Xuanger saling memandang, tersentak, dan ekspresi gembira di wajah mereka. Gao Yi melihat ke permukaan danau Xuanhu dan bergumam meskipun pedang Mu Feng sangat kuat, kekuatan Ji Di seharusnya tidak terlalu lemah. Namun, ketika semua orang terkejut, wajah Mu Feng menunjukkan ekspresi serius, karena dia juga memperhatikan ada aura berbahaya yang datang dari danau Suan. Pada saat ini, pusaran misterius tiba-tiba muncul di permukaan danau Suan. Awalnya, pergerakan pusaran misterius ini tidak besar, namun dalam sekejap, pusaran misterius ini menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat 100 kaki, 1000 kaki, dan akhirnya seluruh permukaan danau Suan mulai berputar. Menabrak. Di danau misterius, pusaran energi misterius berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat gelombang seperti ombak, dan fluktuasi energi yang sangat besar keluar dari danau misterius. Sosok abu-abu dengan gelombang kuat yang tak terlukiskan bergegas keluar dari pusaran energi yang dalam dan meninju Mu Feng. Mu Feng juga berjaga-jaga, dan mengayunkan pedang Xuanling, menghantam sosok abu-abu itu dengan keras. Dentang, ada suara tajam emas dan besi, dan Mu Feng merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari tubuh sosok abu-abu itu melalui pedang Xuanling. Kekuatan semacam ini, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi, agak tak tertahankan bahkan bagi Mu Feng yang telah mengaktifkan seni tubuh emas Xuanling ke tingkat ke-6. Puff! Kidan darah melonjak di tubuh Mu Feng, dan tenggorokannya terasa manis. Seteguk darah muncrat, dan tubuhnya terlempar ke belakang sejauh ratusan kaki sebelum dia berhenti. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya sekarang, mereka melihat pemandangan mengerikan ini lagi, dan pikiran mereka sepertinya mengalami hubungan pendek, dan mereka semua menjadi linglung. Aura yang sangat kuat. Saat ini, Ji Di sedang berdiri di udara. Dia tampak sedikit malu, dengan darah di sekujur tubuhnya dan rambutnya acak-acakan. Namun, aura di tubuhnya sangat kuat, seolah pedang Mu Feng tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Alam kekuatan ilahi. Merasakan aura Ji Di, ekspresi semua orang berubah, dan seluruh ekspresi mereka menjadi kaku. Kini aura yang keluar dari tubuh Ji Di begitu kuat hingga sulit untuk menjadi lebih kuat. Kami belum mencapai alam kekuatan magis. Gao Yi, Xiang Yaoyang dan Wu Kunlun semuanya menggelengkan kepala. Meskipun aura Ji Di sangat kuat, ia masih jauh di belakang alam kekuatan magis disebut kekuatan magis setengah langkah atau akurat. Namun, meskipun kesempurnaan agung di puncak kondisi trans dan kekuatan magis setengah langkah hanya berjarak setengah langkah, kesenjangan setengah langkah itu seperti jurang. Perbedaannya sangat besar, bahkan 10 orang dalam kondisi trans. Bahkan mereka yang kuat di puncak Dzogchen mungkin tidak dapat mengalahkan mereka jika mereka bergabung. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu.
Mu Feng menenangkan gelombang energi dan darah di tubuhnya, menatap Ji di depannya, dan berkata dengan tenang. Awalnya aku ingin berurusan dengan orang lain, tapi aku tidak menyangka kekuatanmu akan tumbuh begitu cepat, memaksaku untuk mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya. Mu Feng, kamu benar-benar membuatku terkesan, suaranya yang dingin juga membuat orang merasa kedinginan. Senyuman di wajah Ling Xuanger dan He Si membeku. Situasi yang awalnya baik berubah menjadi lebih buruk, dan bahkan ada lebih banyak kekhawatiran di hati mereka. Bai San, Xiong Yue dan orang-orang serta kuda Jigang semuanya merasa lega, tapi mereka juga sedikit terkejut dengan segera. Mereka telah mengikuti Jidi, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa Jidi telah maju ke alam kekuatan magis setengah langkah. Jidi sangat licik. Gao Yi juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia secara alami tahu bahwa Jidi yang lain menyembunyikan kekuatannya sedang berurusan dengannya, dan mungkin bahkan Xiang Yaoyang dan Wu Kunlun. Hanya dalam waktu 2 bulan, tingkat kultivasi Jidi juga telah meningkat dari puncak kondisi trans ke kondisi kekuatan magis setengah langkah. Seharusnya itu warisan rahasia itu. Pikir Gao Yi dalam hatinya. Jika bukan karena warisan rahasia itu, kekuatan Jidi tidak akan meningkat secepat itu. Wajah Wu Kunlun dan Xiang Yaoyang juga berkedip-kedip. Awalnya, kekuatan mereka berempat sama. Bahkan jika Jidi sedikit lebih kuat, jaraknya tidak besar. Namun, saat Jidi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, keseimbangan ini benar-benar rusak. Bahkan jika Wu Kunlun, Xiang Yaoyang, dan Gao Yi bergabung, mereka mungkin bukan lawan Jidi sekarang. Kekuatan magis setengah langkah, gumam Mu Feng. Setelah Jidi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, walaupun ia merasa itu sangat sulit, namun ia tetap menolak ide untuk memanggil boneka hitam, karena ia tahu bahwa Jidi yang ada di hadapannya bukanlah orang yang paling sulit untuk dilewati. Penilaian alam King Chang. Kan, ada seseorang yang lebih menakutkan dari Jidi di tingkat ketiga. Kartu truf ini harus disimpan di tingkat ketiga. Mu Feng, seperti yang kamu katakan, pertarungan kita baru saja dimulai. Jidi berkata sambil mencibir, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan niat membasmi yang luar biasa melanda dirinya. Lingkungan sekitar sunyi, dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok Mu Feng dan Jidi di udara. Pertarungan antara keduanya tidak bisa digambarkan sebagai liku-liku. Pada awalnya, semua orang mengira Jidi mengalami kekalahan telak, namun mereka tidak menyangka bahwa Jidi sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, yang juga menyebabkan seluruh situasi tiba-tiba berubah. Banyak orang yang diam-diam terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah, tentu saja, Mu Feng, dengan tahap awal kultivasinya di alam ilahi, mampu menghadapi Jidi secara langsung tanpa tertinggal, dan Jidi terpaksa mengungkapkan rahasianya, kekuatan sejati. Namun, kekuatan Jidi juga mengejutkan mereka. Banyak orang juga mengetahui Jidi. Saat pertama kali memasuki dunia penilaian King Chang, tingkat kultivasi Jidi hanyalah puncak Xiao Cheng di puncak alam trans memakan waktu lebih dari 2 bulan mencapai kekuatan magis setengah langkah. Jidi memandang Mu Feng di kejauhan dengan dingin, dan ekspresi ganas di wajahnya menjadi semakin intens. Pertarungan tadi memaksanya untuk mengungkapkan kekuatan aslinya kerusakan pada diri Anda sendiri. Sulit juga baginya untuk percaya bahwa Mu Feng, yang bahkan tidak bisa memukul telapak tangannya lebih dari 2 bulan yang lalu, sekarang hampir bisa menyusulnya. Jika Mu Feng diberi waktu 2 bulan lagi, aku khawatir dia tidak akan pernah sama lagi. Mu Feng, meskipun kamu telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri dan betapa hebatnya pencapaianmu di masa depan, kamu tidak dapat menghindari kekalahan telakmu hari ini. Jidi menatap Mu Feng dengan mata muram dan berkata dengan dingin bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia akan mengalahkan Mu Feng. Jika itu bisa meninggalkan bayangan di hatinya, itu yang terbaik. Mu Feng memandang Jidi dengan serius, dan ada rasa dingin di matanya. Kekuatan Jidi sudah hanya setengah langkah dari alam magis, hanya dengan satu pukulan. Meski sedikit tidak terduga, kekuatannya yang kuat telah terungkap dengan jelas. Jidi memegang tangannya dengan lembut, dan kemudian jejak tangannya berubah seketika. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat menakutkan perlahan-lahan keluar dari tubuh Jidi. Fluktuasi energi yang sangat besar semacam ini lebih buruk daripada segel penekan Ibel Chongfeng. Bum bum bum. Saat segel di tangan Jidi berubah, energi dalam antara langit dan bumi tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat seperti air mendidih. Energi dalam emas yang sangat agung tersapu dari tubuhnya seperti air pasang. Energi emas yang dalam berubah menjadi gelombang emas setinggi ratusan kaki, melonjak di belakang Jidi dengan momentum seperti itu. Sangat mengerikan. Bum bum bum. Gelombang emas yang berubah menjadi energi hitam terbentuk di belakang Jidi. Di antara gulungan ombak, sebenarnya terdengar suara deburan ombak di tepian pantai. Kondensasi. Semua orang saling memandang dengan bingung saat mereka melihat ombak emas di belakang Jidi. Prajurit di setiap alam memiliki ciri khasnya masing-masing,
seperti prajurit alam pembentuk-bentuk yang dapat mengumpulkan misteri untuk dibentuk, dan prajurit tingkat dewa. Mampu memadatkan jiwa, seorang pendekar di alam kekuatan magis mampu memadatkannya menjadi benda fisik. Apa yang disebut benda kental juga merupakan sarana magis yang hanya dimiliki oleh pejuang di atas alam magis. Mampu menggunakan kekuatan mistik untuk benar-benar memadatkan objek berkali-kali lebih kuat daripada kemampuan seorang pejuang di alam formasi untuk mengumpulkan energi mistik dan membentuknya. Lautan emas bergulung dengan romantis, seolah menyapu langit dan bumi, dan sosok Jidi juga menjadi emas dan bersinar pada saat ini. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyebar, menyebabkan wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Meskipun Jidi baru setengah langkah menuju kekuatan magis, dia sudah mulai memahami kekuatan magis yang terkondensasi menjadi objek. Melihat gelombang emas yang bergulung di belakang Jidi, mereka dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang emas tersebut. Wu Kunlun dan Xiang Yaoyang sama-sama kaget saat melihat ombak emas yang bagaikan deburan ombak di tepi pantai. Dia menyadari bahwa meskipun keduanya bergabung untuk membentuk objek yang kental, akan sulit baginya untuk menjadi lawan Jidi. Kekuatan sihir setengah langkah masih jauh lebih kuat daripada kesempurnaan agung di puncak kondisi trans. Aku tidak menyangka kekuatan Jidi meningkat begitu cepat. Haruskah aku mengambil tindakan kali ini? Gumam Gao Yi sambil menatap Jidi di udara. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa melampaui Jidi dengan mengandalkan 5 elemen payudara surgawi untuk mencapai kekuatan supernatural setengah langkah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jidi juga telah mencapai level ini. Laut keemasan melonjak secara romantis, memantulkan seluruh langit dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan terang seperti bintang meledak darinya, dan kemudian mulai mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah tangan emas besar berukuran lebih dari beberapa ratus kaki tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Tangan emas besar itu memancarkan cahaya terang, dan aura yang sangat agung serta fluktuasi yang sangat hebat menyebar dengan gila-gilaan di udara. Itu, apakah seni bela diri dalam warisan rahasia? Gao Yi juga mengenali seni bela diri yang digunakan oleh Jidi, dan ekspresinya berubah. Mu Feng, kamu berpetualang di sini, dan aku juga memiliki warisan. Hari ini aku akan membiarkanmu mengalaminya dan melihat kekuatan sebenarnya dari seni bela diri tingkat bumi. Saat tangan emas besar itu muncul, teriakan dingin Jidi perlahan keluar dari mulutnya. Tangan ajaib Jin Tao. Saat suara Jidi turun, energi Xuanli di seluruh danau Xuanhu sepertinya ditarik. Xuanli yang agung membubung ke langit dan mengembun dengan gila-gilaan menuju tangan emas besar itu. Saat energi dalam yang agung terkondensasi, segel yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tangan emas. Ketika segel ini muncul, fluktuasi yang sangat menakutkan perlahan menyebar. Tangan pemurnian Ibel Jin Tao. Mu Feng melihat ke tangan emas besar itu dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia juga bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari tangan emas besar itu. Seni bela diri ini bahkan lebih baik daripada segel penekan Ibel Chong Feng lebih kuat. Tampaknya Jidi memang mendapatkan banyak manfaat dari warisan rahasia. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku seperti ini? Kamu terlalu naif untuk berpikir begitu. Meskipun Mu Feng merasakan fluktuasi berbahaya di tangan emas, dia juga memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Meskipun kekuatan Jidi adalah tirani, Mu Feng sekarang jauh lebih kuat daripada dia di Qianling Yuan. Benarkah? Kalau begitu cobalah. Wajah Jidi dingin, dia tersenyum tegas, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak tanpa syarat. Tangan emas besar yang tergantung di gelombang emas menjadi semakin kokoh, dan kemudian bergerak ke arahnya dengan momentum yang sangat menakutkan datang dengan keras. Bum bum bum. Ketika tangan emas besar itu muncul di udara tampak terkoyak dan meledak sepenuhnya. Bahkan seluruh danau Xuan meledak dengan kolom air kekuatan Xuan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah di tepi danau Xuan dengan cepat menyebar ke kejauhan. Antara langit dan bumi, tiba-tiba terjadi fenomena aneh akibat kemunculan tangan emas besar ini. Energi misterius itu meraung, menimbulkan suara keras seperti guntur, dan langit seolah terkoyak. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke tangan emas besar itu, dan ekspresi mereka berubah seketika. Mereka semua menyadari kekuatan mengerikan yang dibawa oleh tangan emas besar ini. Bahkan Master Dzogchen di puncak kondisi trans harus dikalahkan di depan tangan emas besar ini tangan emas. Hindari ujungnya yang tajam. Jidi ini sangat sabar. Pemikiran seperti itu terlintas di benak Wu Kunlun, Xiang Yaoyang, dan Gao Yi. Saat Jidi mendesak seni bela diri, 4 sosok saling terkait lagi di 2 tempat lain di udara, bertarung dengan sengit. Ling Xuang mengangkat tangannya, dan 2 harta spiritual tingkat Xuan ditembakkan ke arah Baisan. Ketika mereka sampai di Baisan, mereka meledak dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebar. Baisan mundur dengan keras, dan saat telapak tangannya menari,
Serangkaian penghalang energi misterius terkondensasi di depannya, menghalangi gelombang energi ledakan diri dari harta spiritual tingkat misterius, tetapi dia tampak sedikit malu. Kekuatan Ling Xuan'er jelas lebih rendah daripada Bai San, tapi dia sekali lagi mengandalkan banyak harta spiritualnya untuk mendapatkan kembali kelemahan kekuatannya. Bahkan orang-orang sombong dari dinasti tingkat tinggi menganggap harta spiritual tingkat Xuan sebagai harta karun. Mereka menyaksikan Ling Xuan'er menghancurkan sendiri setiap harta spiritual tingkat Xuan tanpa ragu-ragu, dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajah mereka. Bai San menarik napas cepat beberapa kali, tapi matanya tertuju pada Ling Xuan'er, wajahnya muram seperti awan gelap. Sebelumnya, Ling Xuan'er bukanlah tandingannya bahkan dengan harta roh tingkat Xuan, tapi sekarang dia tidak berdaya melawannya, yang membuatnya sedikit terkejut. Bagaimana Ling Xuan'er menjadi begitu kuat? Tidak peduli berapa banyak harta spiritual tingkat Xuan yang kamu miliki, tidak mungkin menyelamatkanmu hari ini. Bai San berkata dengan dingin. Tunggu sampai Mu Feng mengalahkan Jidi, lalu biarkan dia berurusan denganmu. Ling Xuan'er juga memarahi dengan suara manis. Kalahkan Jidi. Bai San menatap tangan emas besar di udara dan mencibir, aku khawatir Mu Feng tidak akan bisa bertahan lama. Ling Xuan'er juga melirik ke tangan emas besar itu, ekspresi kekhawatiran melintas di wajahnya, lalu dia berkata dengan percaya diri jangan khawatir, Jidi pasti akan kalah. Untuk beberapa alasan, Ling Xuan'er memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada Mu Feng. Sejak bertemu Mu Feng, dia secara bertahap mendapatkan pemahaman tentang Mu Feng. Dia percaya bahwa Mu Feng tidak akan membawa dia dan He Si ke dalam masalah. Mari kita tunggu dan lihat, tapi sebelum itu, biarkan aku berurusan denganmu dulu. Bai San mencibir dan berkata, mengambil langkah maju, dan saat cetakan tangannya berubah, cetakan telapak tangan misterius mengembun, dan dia menuju ke sana lagi. Ling Xuan'er menepisnya dengan keras. Di sisi itu, He Si juga sedang dalam pertarungan yang sulit. Seni bela diri pemurnian tubuh Xiong Yue sangat kuat. Bahkan pukulan sederhana pun mengandung kekuatan yang sangat besar. Panggilan. Mu Feng melirik Ling Xuan'er dan He Si, yang berada dalam posisi yang dirugikan, lalu menatap tangan emas besar yang dengan cepat membesar di matanya, dan menghirup udara keruh, dengan ekspresi serius di wajahnya, wajah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Warna tangan emas besar ini juga membawanya pada krisis hidup dan mati. Teknik tubuh emas Yan Yang Basuan dan Xuan Ling di tubuh Mu Feng diaktifkan secara ekstrim. Yan Yang Basuan yang sangat kuat melonjak dengan cepat, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi sosok besar di depannya. 390.